peningkatan kompetensi digital guru di era Society 5.0 dalam komunitas Canva Lover Nusantara kita yang tercinta pada tanggal 27 Desember 2020. Pada kesempatan yang istimewa ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat founder komunitas Canva Lover narasumber pelatihan peningkatan kompetensi digital guru di era Society 5.0, Bapak Denny Rohendi, SPD MPD, atau yang kita kenal dengan Kang Dero. Yang kami hormati Ketua Canva Lover Nusantara, Bapak Ihin Solihin, SPDI. Yang kami hormati Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suwarto Hardinata. Yang kami hormati pula Bu Iin Irian MPD selaku peneliti pengembangan model manajemen pelatihan pembuat video pembelajaran dengan Canva Artificial Intelligence berbasis proyek menggunakan Backronas. Penelitian dengan pengembangan pada komunitas Canva Lover Nusantara. Tidak lupa juga kami juga ingin menyapa rekan-rekan yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta pelatihan, rekan-rekan, ketua, dan seluruh tim Canva Lover dari berbagai wilayah Nusantara yang luar biasa antusiasnya, semangatnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi digital guru di era Society 5.0. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pelatihan siang ini berjalan lancar dan penuh keberkahan, marilah sejenak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang kita panjatkan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap sempurna. Izin share screen ya Bapak Ibu. Di sana aku berdiri,
kasih Bapak Ibu telah menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara pelatihan siang ini. Izin share kembali. Baik, Bapak Ibu, susunan acara pelatihan peningkatan kompetensi digital guru di era Society 5.0 hari pertama Jumat 27 Desember 2024 dimulai dari jam 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ketua Kaum Palaver Nusantara. Yang keempat, sambutan Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan. Dan yang berikutnya, pembacaan tata tertib. Selanjutnya, pelatihan kegiatan belajar satu dan tanya jawab, serta diakhiri dengan penutupan dan foto bersama. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izin share screen dulu ya. Stop share dulu. Oke. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pelatihan ini seperti yang telah saya bicarakan tadi diselenggarakan dengan Palaver Nusantara dalam penelitian Bu Iin untuk tugas akhir disertasi program Dr. S3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan Program Studi Manajemen Pendidikan dengan judul penelitian pengembangan model manajemen pelatihan pembuatan video pembelajaran dengan Canva Artificial Intelligence berbasis proyek menggunakan background penelitian dan pengembangan pada komunitas Canva Lover Nusantara. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dari penelitian tersebut kita telah mengetahui bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat ini telah membawa kita pada era society 5.0 di mana teknologi dan manusia saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pelatihan ini merupakan sebuah program pelatihan komprehensif yang dirancang untuk membantu kita memahami dan menerapkan strategi pembelajaran modern yang relevan dengan tuntutan zaman. Melalui pelatihan ini, kita berharap Bapak Ibu guru semuanya dapat membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah melalui Canva. Dengan tentunya dengan mempersiapkan pendidikan masa depan yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi sehingga pembelajaran menjadi bermutu, bermakna, fleksibel, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Oke, mari Bapak Ibu semuanya pada kesempatan kali ini kita mendengarkan sambutan dari Ketua Kamfa Lover Nusantara, Bapak Ihin Solihin SPDI. Beliau adalah Ketua Komunitas Kamfa Lover Nusantara, pengajar praktik Angkatan 9, guru penggerak Angkatan 4, wakakesiswaan di instansi SMPIT Al-Kafi. Mohon berkenan kepada Bapak Ihin Solihin SPDI, kami persilahkan. Silakan Bapak Ihin, apa kabar? Tes, tes. Kedengaran suaranya, Bu Neng? Aman, aman. Izin PIN ya, Bapak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang, Bapak Ibu dimanapun berada. Yang kami hormati, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan Bogor, yang kami hormati Profesor
Dr. Ing Suwarto Hardinata. Selamat Selamat siang siang Pak Bapak, Ipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Sehat Pak ya, apa kabarnya? alhamdulillah baik-baik nih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, tentunya di tengah kesibukan beliau yang cukup padat ya, Alhamdulillah. Juga yang kami hormati tentunya rekan dan guru kita semua, Kang Denny Rohendi ya, SPD MPD, selaku founder Canva Lover, Canva Lovers Nusantara, sekaligus juga narasumber ya, narasumber di kesempatan siang hari ini yang akan menyampaikan materi-materi yang sangat bermanfaat khususnya bagi kita ya, para pembelajar, ya, baik itu sebagai siswa ataupun mahasiswa dan juga guru ya, termasuk juga dosen ya, dan siapapun kita, namanya belajar tidak terbatas pada siapa dan usia berapa usia kita. Para pengurus Kanva Lovers Nusantara, tim inti, wabil khusus pada Bu Iin, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Kemarin itu beliau nge-WA saya, tentunya juga setelah koordinasi dengan rekan-rekan di tim inti ya, Kang Dero dan atas izin Kang Dero dan tentunya rekan-rekan semua untuk melakukan penelitian ya, penelitian dari Bu Iin untuk penyelesaian tugas akhir atau disertasinya sebagai mahasiswa program doktor atau S3. Masya Allah ya, mudah-mudahan berjalan lancar kegiatan ini ya. Jadi penelitiannya sebagai calon dokter nih, mohon doanya ya, wabil khusus dari Pak Dekan di Sekolah Siap. Pasca Sarjana Universitas Pakuan ya. Yang mana judulnya itu pengembangan model manajemen pelatihan pembuatan video pembelajaran dengan Canva Artificial Intelligence atau Canva AI ya, berbasis proyek menggunakan Bechronus, penelitian dan pengembangan pada komunitas Canva Lovers Nusantara ya. Mudah-mudahan saya juga bisa ke sana Bu Iin, mohon doanya ya Kang Dero dan Pak Profesor semuanya untuk bisa Amin. menuntaskan sampai S2 dan S3 ya. Dan Amin. tentunya kami dari komunitas Canva Lovers Nusantara ya sangat mengapresiasi dan juga mensupport ya. Boleh dong berikan emoticon apresiasinya buat Bu Iin dan kita semua tentunya ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Intinya kami sangat mensupport, sangat mengapresiasi ya kegiatan pelatihan ini yang berharap bisa berdampak untuk peningkatan literasi digital para guru khususnya dan juga seluruh tenaga kependidikan, seluruh para pembelajar sejati ya yang berharap bisa memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya saya nggak akan berlama-lama karena yang idealnya berlama-lama di sini ya narasumber gitu ya. Bahwa kita ingin apa namanya berharap bahwa dalam kegiatan pelatihan beberapa hari ke depan ini ya kita bisa ada keilmuan ya di era apa namanya society 5.0 ya. Ini teknologi canggih ya yang mana harusnya eh, dengan menciptakan ataupun berusaha mewujudkan ya sebuah aktivitas dengan keunggulan society 5.0 ini ya itu bisa mengintegrasikan ya kan teknologi begitu dengan kegiatan yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Para pembelajar diharapkan tidak
kudet ya kata orang bahasa singkatnya gitu ya. Tidak kurang update, tapi terus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Sehingga guru dalam hal ini yang berinteraksi langsung dengan para peserta didik tidak merasa minder karena kalah saing dengan para muridnya gitu. Ya. Ini diharapkan semuanya menjadi hal yang perlu diikuti ya, perkembangan cepat teknologi ini. Jadi bukan lagi menunggu dan menunggu sampai pada akhirnya ketinggalan zaman gitu ya. Jadi yang lebih mahir muridnya bukan gurunya. Gitu. Gurunya malah jadi penonton. Nah, ini kita tidak harapkan. Nah, saya tidak akan bahas lebih rinci lagi, kan itu adalah kesempatan dan peluang buat Kang Dero. Juga nanti mungkin akan kita dengarkan dan mohon arahannya dari Bapak Profesor mengenai kegiatan ini ya. Dan juga mungkin disinggung tentang apa yang direncanakan, apa yang diusulkan oleh Bu Iin Iriance MPD, rekan kami. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mempercayakan komunitas kami, ya Bu Iin dan Pak Profesor di komunitas Followers Nusantara. Selamat mengikuti kegiatan ini dan sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf Bu Neng, saya belum menyiapkan pantun. Diwakili Bu Neng aja lah pantunnya. Oh ya, tidak apa-apa. Mantap. Sekali lagi sukses terus ya. Dan walaupun di sela-sela aktivitas liburannya, tapi tetap semangat ya. Bagi kita ya liburan itulah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat insya Allah termasuk ini salah satu. Amin. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihin Solihin SPDI atas sambutannya yang sangat motivasi dan terima kasih pula atas doanya. Semoga pelatihan ini dalam 3 hari ke depan berjalan lancar, sukses semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita bersama kita ikuti bersama sambutan dari Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan, Profesor Dr. Insinyur Suwanto Hardinata. Beliau bertugas di Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan, Program Studi Manajemen Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan. Luar biasa. Baik, mohon berkenan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Suwanto Hardinata, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Followers Nusantara, Bapak Ihin Solihin. Yang kami hormati Promovenda Ibu Iin Iriance, juga Bapak Ibu peserta pelatihan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya di siang hari yang cerah ini kita masih diberi keselamatan dan kesehatan yang baik sehingga kita bisa berkumpul di sini, bersilaturahmi di sini dalam rangka mengikuti pelatihan peningkatan literasi digital guru yang diselenggarakan oleh Promovenda Ibu Iin Iriance yang merupakan mahasiswa doktoran dari program studi Doktor Manajemen Pendidikan dari Sekolah Pasca Sarjana Pakuan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami menyambut baik sekali atas kegiatan pelatihan ini karena ini merupakan salah satu bagian yang harus dilaksanakan oleh Ibu Iin Iriance dalam rangka mengerjakan disertasinya.
Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Iin Solihin, memang menarik sekali ya apa yang disampaikan bahwa Bu Iin Erianto ini mengambil tema mengenai manajemen pelatihan untuk peningkatan literasi digital guru. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita hidup di era revolusi di industri 4.0 dan juga society 5.0, di mana di dalamnya ada kata kunci penting sekali, yaitu artificial intelligence dan digitalisasi. Artinya apa? Artinya bahwa mindset kita, cara bekerja kita, itu tentu saja disesuaikan dengan era tersebut. Di satu sisi dikatakan bahwa kalau kita membaca teori evolusi, di sana dikatakan bahwa survival of the fittest, yang artinya bahwa barang siapa bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan perkembangannya, maka dialah yang akan bisa bertahan dan berkembang. Saya kira apa yang dilakukan oleh Bu Iin ini sesuai dengan era itu. Jadi Bu Iin dalam disertasinya mencoba memanfaatkan teknologi kanvas artificial intelligence ini untuk mengembangkan model sehingga bisa membantu para guru dalam meningkatkan literasi teknologi digitalnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita hidup di era sekarang ini tidak cukup misalnya seperti Bu Iin, ini hanya mengandalkan bidang doktornya, yaitu manajemen pendidikan. Agar kita bisa survive, bisa berkembang, maka tentu saja untuk saat ini diperlukan juga penguasaan literasi yang lainnya. Literasi di sini dimaksudkan bukan lagi seperti pengertian zaman dulu, yaitu kemampuan membaca dan menulis, tapi lebih luas literasi itu diartikan sebagai kemampuan untuk mengetahui, memahami, menerapkan atau menggunakan bahkan mengembangkan sesuatu. Jadi sudah pas sekali bahwa Bu Iin ini mencoba memanfaatkan teknologi Canva Art AI ini untuk mengembangkan model, sehingga model itu nanti bisa digunakan untuk membantu guru dalam meningkatkan literasi digitalnya. Jadi sekali lagi ini tepat sekali, dan Bu Iin termasuk yang saya amatin cepat ini perkembangannya Pak Iin Solihin. Beliau saya yakin akan selesai tepat waktu, artinya kurang dari 3 tahun akan bisa menyelesaikan studi doktornya. Ya, saya sampaikan ini mengamati bahkan satu persatu mahasiswa yang ada, terutama mahasiswa yang yang mengikuti perkuliahan saya, karena di sekolah pasca sarjana Universitas Pakuan itu berlaku bahwa dekan ini adalah pembimbing untuk semua mahasiswa pasca sarjana. Saat ini ada sekitar 1.100 mahasiswa aktif di sekolah pasca sarjana. Mungkin saya mohon izin ini Bu Moderator sedikit untuk menyampaikan informasi tentang sekolah pasca sarjana, mengharapkan nanti Bapak Ibu juga bergabung. Pak Iin, kami tunggu ya. Siap, Bapak. Nanti terima kasih nih undangannya, melengkapi apa yang dikembangkan oleh Bu Iin, ya, bahwa sekolah pasca sarjana Pakuan ini merupakan salah satu unit di Universitas Pakuan yang kalau Bapak Ibu datang dari luar kota menuju Bogor melalui jalan tol, di ujung jalan tol itu sebelah kanan ada gedung-gedung tinggi yang berwarna-warni. Itulah lokasi dari Universitas Pakuan. Universitas Pakuan sendiri saat ini mempunyai sekitar 17.000 mahasiswa aktif dan mempunyai 6 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, serta Fakultas Teknik. Kemudian ada sekolah yaitu dua sekolah, itu satu sekolah vokasi dan satunya lagi sekolah pasca sarjana. Nah, di sekolah pasca sarjana sendiri, ini seperti tadi, mahasiswa aktifnya sekitar 1.100, dan kami mempunyai 9 program studi, dengan 2 program studi doktor, yaitu program studi doktor ilmu manajemen, dan program studi doktor manajemen pendidikan, yang alhamdulillah program studinya Bu Iin ini sudah terakreditasi unggul. Kemudian yang 7 program studi adalah program studi magister, dan alhamdulillah juga 5 sudah terakreditasi baik sekali, ya. Kemudian 1 sedang
menuju dari baik menuju ke unggul, dan ada 2, yaitu pendidikan IPA dan manajemen pendidikan ini sudah terakreditasi unggul. Bapak dan Ibu yang saya hormati, info selanjutnya mengenai Sekolah Pascasarjana adalah bahwa kami sudah melaksanakan kelas nasional ini Pak Ihin. Artinya apa? Mahasiswa kita tuh datang dari berbagai kota dari Indonesia. Jadi mahasiswa kami itu ada yang dari Papua, dari Halmahera Selatan, NTT, NTB, dari Aceh, Medan, Jambi, Palembang, kemudian Lampung, dan seterusnya. Ya, nah kita bisa mengeluarkan pendidikan atau kuliah secara nasional ini atau kelas nasional ini karena kita mencoba memanfaatkan teknologi maju yang ada. Jadi mulai dari pendaftaran, urusan administrasi, perkuliahan dan sebagainya sepenuhnya kita menggunakan teknologi yang ada saat ini. Sehingga perkuliahan bisa dilaksanakan secara online, tetapi kalau ujian itu dilaksanakan secara offline, baik itu untuk tesis maupun disertasi. Dengan cara seperti itu, kita bersyukur bahwa kita bisa membantu pemerintah dalam hal mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Tanpa itu tentu saja hal ini akan lama, akan mahal, dan akan sulit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, informasi yang lain bahwa di Sekolah Pascasarjana ini juga sudah mendapat kuota beasiswa dari pemerintah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi dengan dukungan beasiswa, mohon mendaftar sebelum April. Ya, karena tentu saja ada beberapa yang harus disiapkan. Nanti kami akan membantu atau mensupport, misalnya saja memberikan surat rekomendasi dan sebagainya. Ya, itu kalau nggak salah Bu In termasuk yang dapat beasiswa, Bu In. Ya. Halo, betul, Pak. Betul, Prof. Ya, ya. Ini salah satu contohnya ya. Jadi Bu, monggo ya. Bu ini merupakan salah satu contoh juga mahasiswa dari Sekolah Pascasarjana yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Lumayan kok ya, Bu In ya, jumlahnya ya. Betul, Prof. Oh iya, sangat lumayan. Alhamdulillah. Iya, Pak. Di samping kuota beasiswa, ya Sekolah Pascasarjana ini juga sudah menjalankan program percepatan masa studi. Ya, dengan cara meninjau kurikulum sudah kita lakukan, kemudian juga dengan menjadwalkan ujian. Nah, seperti Bu In ini sudah dijadwal semester ketiga ini sudah harus ujian proposal. Kemudian semester 4 nanti ujian hasil, semester kelima ini ujian tertutup, dan semester ke-6 mulai awal semester ke-6 Bu In sudah bisa melakukan ujian terbuka. Dengan begitu diharapkan Ibu ini dan kawan-kawan bisa selesai kurang dari 3 tahun, karena itu merupakan persyaratan dari Badan Akreditasi Nasional sebuah program studi untuk mendapatkan status unggul, salah satunya harus bisa meluluskan mahasiswanya tepat waktu minimal 50%. Ya. Jadi seperti Bu In ini kita dorong supaya Bu In bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Baik Bapak dan Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini promosi Sekolah Pasca, tapi saya lihat tadi ada semangat mau pada melanjutkan studi, monggo. Sangat kami harapkan, dan insya Allah kami akan membantu sepenuhnya. Gampangnya ini teman yang dari jauh saja bisa selesai. Contohnya kemarin ada 3 orang yang lulus. Satu Ibu Dr. Nurlaila Muhammad dari Halmahera Selatan lulus tepat waktu. Kemudian Pak Dr. Sairi dari Medan dan Pak Dr. Rajab Agustini dari Palembang. Ya, jadi seharusnya yang lebih dekat ini lebih optimis untuk bisa menyelesaikan studinya dengan baik di Sekolah Pascasarjana. Baik Bapak dan Ibu, dalam kesempatan yang baik ini tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah akan mengikuti pelajaran ini. Terima kasih ke Pak In Solihin yang mensupport. Juga terima kasih kepada narasumber yang akan membagikan ilmunya. Saya yakin ilmu yang akan disampaikan ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, ya, ilmu yang sesuai dengan era yang kita jalani di saat ini. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih banyak dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan peningkatan literasi digital guru dengan berbasis Canva Artificial Intelligence dengan resmi dibuka. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kembalikan ke Ibu moderator. Monggo.
Terima kasih Bapak. Ah, Bapak Ibu hadirin yang luar biasa. Alhamdulillah kita barusan sudah menyimak sambutan dari Profesor Dr. Engineering Suwarto Hardinata. Terima kasih kepada beliau atas sambutannya yang luar biasa dan promosinya yang luar biasa, kampusnya Masya Allah keren ya. Semoga kita semua bisa berkesempatan rezeki mengikuti jejaknya Bu Iin. Amin amin ya Rabbil Alamin. Amin. Oke Bapak Ibu hadirin yang hebat, kami akan membacakan tata tertib pelatihan siang ini. Nah, izinkan saya share screen kembali ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, berikut tata tertib. 1. Ketentuan umum. Peserta wajib mengikuti pelatihan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 2. Peserta wajib memahami dan mematuhi tata tertib ini demi kelancaran pelatihan. Kemudian berikut ini tata tertib pelatihan sinkronis atau live session. Yang pertama, untuk kehadiran, peserta wajib hadir tepat waktu dan memastikan perangkat siap sebelum sesi dimulai. Yang kedua, absensi dilakukan melalui tautan atau metode yang telah disediakan oleh panitia atau instruktur. Kemudian, pastikan perangkat komputer, laptop, atau lainnya serta koneksi internet dalam keadaan baik. Disarankan menggunakan earphone atau headset untuk mengurangi gangguan suara. Berikut etika selama sesi berlangsung. Aktifkan fitur mute saat tidak berbicara untuk menghindari gangguan suara. Gunakan fitur noise hand atau kolom chat jika ingin berbicara atau bertanya. Kamera dihidupkan selalu menyala kecuali jika ada kendala teknis yang telah diinformasikan sebelumnya. Jangan meninggalkan sesi tanpa izin kecuali dalam keadaan darurat. Peserta wajib aktif dalam diskusi dan kegiatan interaktif yang diberikan oleh instruktur. Hindari multitasking atau aktivitas yang lain yang dapat mengurangi fokus selama pelatihan. Tata tertib yang ketiga, pelatihan asinkronus mandiri. Dalam pengumpulan tugas, peserta harus menyelesaikan tugas atau modul yang diberikan sesuai dengan tepat waktu. Semua tugas harus dikumpulkan melalui platform yang telah disediakan, yang telah ditentukan melalui Google Classroom. Peserta wajib menyelesaikan setiap modul atau aktivitas tepat waktu. Nah, demikian Bapak Ibu, tata tertib pelatihan kita selama 3 hari ke depan. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita telah sampai pada acara inti yang telah kita nanti-nantikan. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa berpengalaman. Beliau adalah Bapak Denny Rohendi, SPD MPD, atau yang kita kenal dengan Kang Dero. Mohon izin share screen kembali CV beliau. Oke. Bapak Denny Rohendi SPD MPD ini selain sebagai guru juga sebagai trainer. Beliau riwayat pendidikannya dari SD Logi Kabupaten Cianjur, SNTPN 2 Pacet Kabupaten Cianjur, SMUN 1 Ciharbeti Kabupaten Ciamis, S1 Pendidikan Fisika UPI, S2 Teknologi Pembelajaran Untirta Kota Serang, Banten, pengalaman pekerjaan, pengajar bimbingan belajar eksak, Bimbel STH Kota Serang, pendidik di sekolah SSD Al-Azhar 11 Kota Serang, SMKN 4 Kota Serang, SMAN 1 Dramaga, SMA Islam Hasmi, SMAN 1 Taman Sari sampai sekarang.
Jabatan beliau cukup banyak dari pengurus BEM, pembina kesiswaan, duta teknologi, duta rumah belajar, pendamping guru penggerak, fasilitator guru penggerak, pengajar praktik guru penggerak, kapten belajar ID Jawa Barat, guru konten kreator Kemdikbudristek, Google Certified Trainer, mentor Google Master Trainer, guru Duta Kanva Indonesia, Puisi Super Trainer, trainer super pengembangan kompetensi guru, founder komunitas Kanva Lover Nusantara. Penghargaannya juara 2 Olimpiade Sains Nasional Guru Fisika, juara 2 Olimpiade Sains Nasional Guru Fisika 2014-2015, juara 2 penelitian PTK PGRI Kabupaten Bogor tahun 2015. Nah, beliau ini memiliki moto yang kita kenal dengan 6B, yaitu apa saja ya Bapak Ibu? Masih ingat motonya? Belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan berkah. Ya, oke. Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Bapak Ibu, izin stop share kembali. Baik, Bapak Ibu, mari kita yang kita nantikan dari Bogor datang seorang guru pakar digital, ilmunya mumpuni. Selamat datang Kang Dero, guru hebatku. Mari kita belajar jadi guru yang kini. Mohon berkenan kepada Bapak Denny Rohendi SPD MPD atau yang kita kenal dengan Kang Dero, kami persilahkan. Silakan Kang Dero. Baik, terima kasih Bu Neng. Sebelumnya suara saya jelas ini? Aman, jelas. Kang. Baik, ini siap. Mohon izin ya, kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini jadi seperti reuni ya, alhamdulillah nih momen keberkahan yang digagas oleh luar biasa. Terima kasih. Sebelumnya saya izin menyapa dulu yang saya hormati Pak Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan Bogor. Ternyata jarak saya dengan Universitas Pakuan tidak terlalu jauh, Kang Ihin, Bu Iin ya. Ini kalau dihitung mungkin hanya sekitar 5 km, tapi yang berkesempatan lebih awal kita support dan kita dukung Bu Iin untuk sukses gitu ya di sekolahnya. Amin. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Suwarto Hardinata yang hari ini luar biasa. Terima kasih Bapak sudah berkenan membuka acara kita dan memberikan inspirasi juga apresiasi keren untuk ternyata hari ini saya juga tergelitik ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada berkahnya kita semua ya, teman-teman bisa juga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi tentunya ya. Menjadi doktor, bahkan mungkin menjadi profesor dan guru besar di kemudian hari. Nah, hari ini kesempatannya itu hadir untuk Bu Iin, kita support. Kemudian yang kedua yang saya hormati, nah ini sahabat saya dari tim inti, Kang Ihin. Sehat Kang Ihin ya? Alhamdulillah Kang. Di Antos di Al-Kahfi. Iya, minggu depan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ke Al-Kahfi. Insya Allah Kang mudah sehat ya, bisa silaturahmi. Amin. Ya, turun Kang Ihin sudah tadi memberikan penguatan, inspirasi dan juga memberikan kesempatan untuk terus berbagi ya kepada kita semua sebagai ketua komunitas Kanva Lovers Nusantara. Yang kedua, Bu Neng, terima kasih sudah memfasilitasi menjadi moderator. Dan tentunya di belakang layar ya mempersiapkan dengan segala sesuatunya sehingga menjadi luar biasa. Kemudian selanjutnya ini wajah-wajah sahabat saya semua. Saya mau memanggil satu persatu. Ya Bu Dosis tetap konsentrasi kalau lagi nyetir ya. Dengan terpengaruh ya. Ya, Bu Dosis Riani ini sedang di mana ini? Ini lagi di jalan. Iya, siap. Hati-hati Bu ya. Bawa orang tua atau mau liburan. Siap. Tapi sebelumnya mudah-mudahan lancar Bu ya, semangat semuanya sampai tujuan nanti. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya juga mau menyapa ini yang punya hajat Bu Iin. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang kesediaannya, kesempatannya juga semuanya tim. Terima kasih banyak supportnya. Alhamdulillah, kita punya keluarga besar yang sangat luar biasa ini ya. Jadi semangatnya itu yang sering saya sampaikan, 6B yang tadi Bu Neng sampaikan.
Jadi kalau ada yang terbang, tidak akan ada yang tumbang. Kalau ada yang mengangkasa, tak akan ada yang tersiksa. Semangat kita bukan SMS. Tahu Kang Iin SMS? Apa tuh? SMS itu ciri-ciri orang yang sombong, ciri-ciri orang yang ria. Agim tuh menyampaikan jangan SMS katanya. Apa itu SMS? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Oh iya. Ya, SMS kata Agim. Jadi kita mah tidak seperti itu. Sekarang Bu Iin yang terbang dulu. Senang nanti ya komunitas CLN punya apa namanya dokter, pengurus yang dokter nih luar biasa gitu. Masya Allah. Luar biasa keren. Betul, menjadi support system bagi kita nantinya untuk semakin menggemakan komunitas ini. Izin saya memanggil yang lain. Sebentar Bu Iin, izin ya saya karena ini reuni Bu Iin. Kesempatan belum ke materi. Tenang aja Kang. Iya betul. Ada Bu Delismar ya. Assalamualaikum Bu Delismar. Waalaikumsalam Kang, maaf. Iya. Apa kabar Jambi? Alhamdulillah sehat. Apa nih, cerah nih. Lagi cerah. Cerah ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya sudah reuni di sini. Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih. Selanjutnya sebentar. Nah, ini dia. Bu Doransia Fendi Astuti. Bu Doran? Iya, Kang. Selamat sore. Nah, iya. Apa kabar, Bu? Pemalang ya, Bu? Bener ya? Alhamdulillah, Magetan, Kang. Magetan. Bu Nek kan ngasih data ini. Maaf. Iya. Ya, oke. Bu Doran, terima kasih ya sudah bergabung. Luar biasa. Mudah-mudahan tetap sehat. Selanjutnya siap. Bu Erma, mana Bu Erma? Bu Erma Supriyati. Siap, Kang. Yang jelas Bu Erma ini dari Nusa Tenggara. Saya tidak tahu barat timurnya. Barat ya Bu ya? Barat. Dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya Sumbawa Besar, Kang. Sumbawa Besar. Iya, Bu Erma terima kasih Bu Erma sudah bergabung di sini. Wah, luar biasa nih reuni yang tidak dijanjikan tapi berjumpa. Selanjutnya. Alhamdulillah. Bu Nia Kurniasari, Ciamis. Nah, bener ya? Iya betul Kang. Assalamualaikum. Alhamdulillah damang. Gimana? Kumaha damang? Oh alhamdulillah. Tos lami tetep panggil. Tos lami ya. Nuhun. Alhamdulillah. Rooming dulu sedikit ya Bu Erma. Ini di bahasa Sunda. Terima kasih ya Bu Nia Kurniasari. Terima kasih. Sukses. Selanjutnya Garut Bu Suryati. Hadir Kang, hadir. Semangat, siap. Siap. Garut hujan? Mendung Kang, biasa kemarin hujan, musim hujan. Sekarang mendung. Iya. Siap Bu, atur nuhun. Kapan ke Garut Kang Dero? Sedang dipertimbangkan apakah ke Garut atau ke kota lain minggu depan ini. Mudah-mudahan. Aduh, ke Garut. Kerja lagi Kang. Ya, insya Allah. Terima kasih ya Bu Suryati ya. Banyak fans di Garut. Siap. Iya, siap. Oh, banyak fans. Selanjutnya Ibu Nur Rizky Utami. Sumedang. Iya, Kang. Iya. Ya, larasnya di Sumedang. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, beberapa kali tampil juga di CLN sebagai narasumber dan moderator. Terima kasih Bu Nur Rizky. Selanjutnya, tadi ada Bu Dwi ya? Halo Bu Dwi. Tadi absen. Itu terlempar ya Bu Dwi ya? Terlempar sepertinya tadi. Oh terlempar ya? Oke. Selanjutnya Bu Daryati. Nah ini dari Jogja, temannya Bu Neng kalau nggak salah. Iya, satu sekolah. Iya, satu sekolah. Bu Dar, sehat? Sepertinya. Oke, sepertinya beliau nyambi ya. Siap, baik. Selanjutnya Bu Dewi binti Natur. Ya, halo Bu Dewi. Halo Kang Dero. Jumpa setelah 5 tahun enggak jumpa, sekarang jumpa lagi. Wah, selama itu ya. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih. Mewakili Ibu CLN mana ya? Kediri Kang Dero. Iya benar, Kediri. Kediri. Oh iya. Bu Suni ya? Bu Suni ya. Suni. Betul. Terima kasih Bu ya sudah mewakili dan insyaallah bismillah kita belajar. Selanjutnya Bu Farida. Halo Bu Farida. Baik, tidak memungkinkan. Bu Leli. Nah, Bu Leli Sari Kesuma. Halo Bu Leli. Hadir Kang Dero, izin off cam. Siap Bu Leli, saya lagi loading Bu. Kabupaten mana Bu? Agam Kang Dero, Sumatera Barat. Iya benar, Sumatera Barat. Ya nggak apa-apa ya, meskipun PMM-nya sekarang susah buat webinar,
nggak apa-apa, kita mah terus jalan ya. Bu Leli semangat ya. Iya, semangat. Ya, selanjutnya Bu Lira. Nah, Bu Lira juga ini luar biasa nih. Assalamualaikum Bu. Hadir Kang. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Siap. apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kita semangat belajar ya. Selanjutnya siap. Ibu Nia Tristiana Putri. Tadi mewakili Bu Mardiani ya, betul ya? Bu Nia? Betul, Kang. Oke, siap. Indramayu, Kang. Indramayu, ya betul. Iya, Bu Mar dari Indramayu. Betul. Kemudian Bu Novianti. Halo, Bu. Ya, halo. Assalamualaikum, Kang. Saya yang mewakili Bu Mardiani. Dibalik berarti. Iya, Bu Novianti, benar iya. Ya, maaf. Berarti Bu Novianti ya, nggak apa-apa, Bu. Oke, yang mewakili Bu Mardiani, Bu Nia. Siap belajar lagi, Kang. Turun, Bu Novi. Ya, sami-sami. Selanjutnya Bu Nurdiati. Nah, halo Bu Nurdiati. Oke, siap. Selanjutnya Bu Reni Yulianti. Hadir kan? Hadir. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Iya Bu Reni. Bu Reni itu dari Sukabumi kan? Mewakili Ibu Ana. Iya betul, Bu Ana ya, Sukabumi. Tapi kota Sukabumi aman kan Bu ya? Tidak terkena banjir? Kebetulan saya di kabupatennya cukup dekat dengan yang tanah bergerak itu. Masya Ada Allah. berapa kilo gitu. Iya, iya Bu. Mudah-mudahan tetap semangat Bu ya. Insyaallah meskipun dekat juga saya belum ke sana. Saya kemarin Insya Allah. Pak Gibran yang ke sini. Oh iya, Pak Wapres betul. Ada di media sosialnya. Siap Ibu. Kemudian Bu Suryati sudah. Bu Wiwik. Bu Wiwik Andriani. Assalamualaikum. Oke. Bapak Ibu ada yang belum saya absen? Bukan di absen ya, dipanggil namanya. Sudah semua ya? Oke. Insya Allah sudah, Bu, semoga. sudah ya Bu Neng ya. Bu Iin ini semua sesuai ya? Maksudnya dengan yang... Ya, betul. Oke. Sesuai dengan pendataan awal, Kang. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, kita belajar. Hari ini kita kalau saya di pelatihan itu suka bertanya sedang apa kita, maka jawabannya adalah bersenang-senang gitu Kang Ihin. Jadi seperti ini, bersenang-senang gitu ya. Oke, ini adalah materi yang tidak asing bagi kita, apalagi bagi para ketua Kanvalovers kabupaten kota. Kita mengenang kembali ya. Mengenang ya materi pelatihan Kanva level 1. Ada yang masih ingat guru apa itu level 1 dulu? Ya, guru apa? Istimewa. Istimewa ya? Bukan, ada yang tahu guru apa? Guru cetar. Milenial kayaknya. Guru cetar kan. Di tempat saya nggak istimewa loh. Cetar. Bukan. Cetar bukan ya? Apa super? Bukan. Milenial. Nah, iya betul. Level 1 itu guru milenial. Milenial. Level 2 guru cetar. Cetar. Level 3 super. Guru super. Level 4 Juara. guru juara. Wah, ini lulus nih. Level 5 Lupa. Merdeka. guru merdeka. Merdeka ya? Merdeka. Level 6 guru Inspirasi. Iya. Inspirasi. Ya, luluslah semuanya alhamdulillah ya. Nah, ini adalah materi kita di level 1 dulu dan sekarang dengan hadirnya Canva AI ini diangkat kembali gitu ya menjadi sebuah materi yang sangat relate dengan kebutuhan hari ini. Oh iya, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih ya rekan-rekan harusnya liburan tapi kita menyediakan waktu di 2 jam ini untuk sama-sama belajar. Oke, kita akan coba ya, mohon izin mungkin sudah membaca juga ya. Oh, yang terakhir Vanova belum saya absen tadi, ada sempat muncul. Iya, betul. Halo, Pindah tadi perintahnya ya? Saya juga tuh. Ya, tapi belum bergabung lagi. Siap. Oke, siap. Iya, satu tadi sempat menghilang ya. Mati lampu tadi. Bapak Ibu, izin ya saya mereview kembali ya terkait dengan materi yang sudah dulu disampaikan tentang bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran. Dan kalau kita mengingat masa-masa itu gitu ya, ketika saya pertama Kang Ihin mempelajari tentang video pembelajaran dan Canva belum dikenal luar biasa waktu itu ya. Benar-benar sulit mencari tutorial untuk belajar bagaimana rekam layar di Canva. Itu saya di 2020 itu mencari informasi. Kenapa Kang Ihin? Lagi pandemi pakai maskeran waktu itu Iya, saya. lagi pandemi. Akhirnya ternyata dapat informasi gitu ya, materi itu dari salah seorang dosen di Malaysia.
Kemudian dipelajari, oh caranya seperti ini, baru disosialisasikan, ternyata disambut baik oleh teman-teman semuanya. Terima kasih, hari ini izin ya, kita akan belajar kembali secara konsep dulu mungkin, karena hari ini nanti akan dibagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran gitu ya, di hari ini, besok, dan juga di hari Senin. Tema materi kita adalah pembuatan video pembelajaran dengan Canva AI gitu ya, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan, atau kalau di bahasa Indonesia kan AI ini namanya akal imitasi. Nah, saya nggak tahu benar nggak Kang Ihin. Jadi AI ini katanya akal imitasi. Ini bahasa profesor yang kemarin kita berjumpa membahas tentang coding dan AI sebagai mata pelajaran homolog nanti ke depannya. Oke, untuk biodata tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Neng, terima kasih. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pantunnya nih. Minyak zaitun dibawa pria. Nah, cakep. Mana cakepnya? Cakep. Salju datang tiada terkira. Mari berkumpul di Raria. Hilangkan duka lara. Nah, duka lara. Terima kasih. Selanjutnya pantunnya kita habiskan saja. Ini pantun kedua. Sawah lebar ditebar benih. Nah, berenang di rawa, berletih-letih belajar hari ini agar bahagia di hari tua. Nah, ini semua semoga lelahnya menjadi lilah, lilahnya jadi berkah, berkahnya husnul khotimah untuk kita semuanya. Oke. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin sudah mempelajari ya modul yang disampaikan oleh Bu Iin. Nah saya ingin bertanya, liburan kemana nih teman-teman ini? Silakan coba ditulis di kolom chat. Apakah nomor 1 sudah liburan, nomor 2 atau sampai nomor 5? Liburannya kemana nih teman-teman? Nomor 1 ini ke pantai, nomor 2 ini ke gunung. Ya, kalau saya dari gunung ini ya, orang gunung gitu ya. Nomor 3 ke desa, ini suasana pedesaan. Atau nomor 4 jalan-jalan di mall karena hujan terus. Atau nomor 5, nah ini di rumah saja. Misal gitu ya. Kalau Bu In pasti di rumah karena lagi ngurus ini ya. Kalau jalan-jalan nggak tuntas nantinya. Oh Bu Dwi sama bayi katanya ya, Bunia atau Bu Reni. Ternyata banyak yang di rumah ya. Kenapa teman-teman tidak keluar? Ke nomor 1, nomor 2. Apa? Cuacanya kurang ini. Cuaca ya Kang Hen ya? Hujan Kang. Hujan mendingan di rumah ya Bu ya. Oke. Ini semuanya nomor 5 ini. Oh ada nomor 3 ya. Oke, Bu Neng nomor 3, Bu Iin, Bu Wik nomor 5. Ya karena ya, saya desa. Oh iya betul. Tuh ya. Aneh memang orang kota mencari ke desa, orang desa mencari ke kota. Ya emang kehidupan kalau tidak disyukuri tidak akan ada pernah puasnya Kang Iin, betul ya. Jadi terus bergulir seperti itu. Kemanapun kita liburannya, yang penting adalah semuanya dalam keadaan sehat. Baik, amin. Setelah liburan, saya mau tanya lagi. Nah, seperti biasa, kalau liburannya di rumah, kira-kira mana yang dipilih nih? Alasannya apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini susu ya, segelas susu. Nomor 4 ini adalah es campur, nomor 2 kopi, nomor 1 teh. Boleh ditulis di kolom chat. Teman-teman pilih nomor berapa? Kenapa alasannya? Oke. Wah, Bu Delismar nomor 1 teh. Ya, entah ini tehnya manis atau tawar. Kang Ihin juga sama. Bu Neng pilih nomor 2. Oke, Bu Sisriani nomor 2. Oke, dingin-dingin seperti ini. Tidak ada yang pilih nomor 4 ya. Oke, ya, nggak apa-apa ya. Mungkin teh. Oh, suka ya Bu Rizky nomor 1. Oh, nomor 4 Adam lihat bayi cowok gemoy. Bu Dwi ini ya. Oke, siap Bu. Iya, nomor 1, nomor 2. Ya, saya hari ini milih nomor 2 Kang Ihin. Walaupun tidak terlalu pahit ya. Ini kopi itu kenapa selalu disalahkan ya ketika manis atau terlalu pahit? Padahal sebenarnya faktornya bukan kopi, yang salah gula kan harusnya. Ya. Gula. Betul Ihin ya. Yang salah mah gula bukan kopinya. Selalu jarang jadi disebut. Iya, jarang disebut gulanya mah. Kalau kemanisan kopi yang disalahin. Oke, baik. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat nih teman-teman ya. Nah, oke. Seperti biasa ya. Ini saya yakin teman-teman semuanya dalam keadaan senang ya.
sehat, berkah. Kalaupun sedang ada yang galau gitu ya, kecewa ataupun ada yang sedang sakit, mudah-mudahan tidak ada yang sedang sakit hari ini ya. Sehat semuanya ya, teman-teman ya. Amin, amin, amin. Tadi ada Kang sedang masa pemulihan. Oh, siapa itu? Tetap hadir. Oh iya, alhamdulillah. Bulira ya tadi ya. Yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya ya, sehat semuanya. Betul ya, itu Amin, amin, syukur amin. dan sehat itu cukup lah ya. Urusan dompet mah urusan nanti itu. Tuh Kang Ihin ya, dompet mah nanti. Syukur dan sehat, udah sehat aja dulu ya, bisa kemana. Udah dompetnya mungkin 10.000 terbatas, tapi kalau sehat dan syukur yang terbatas menjadi tak terbatas ya. Banyak cerita yang bisa naik haji padahal sebenarnya tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi kalau sudah ada takdirnya jalan. Bismillah, terima kasih. Ya, oke. Lanjut nih Bapak Ibu. Oke, kita masuk materi ya. Nah, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Iin ya di Google Classroom dan semua sudah ada di sana. Ini semua kita kerjasama kolaborasi ya Bapak Ibu, tampilkan secara alami saja kompetensi dan kemampuan kita. Karena ini nanti akan dipotret gitu ya, menjadi data hasil penelitian yang kita bisa support untuk sahabat kita Bu Iin nantinya. Jadi target pelatihan kita adalah nanti teman-teman ini terampil membuat video pembelajaran dengan Canva AI, walaupun nggak diragukan lagi. Sok aja nanti dikeluarkan karena kita punya rubrik untuk menilai itu. Sehingga nanti akan jadi data ya, dan 20 pertama ini atau 18 peserta ini akan menjadi piloting gitu ya, kesuksesan di pelatihan ini untuk diimbaskan kembali di tahap 2 100 orang teman-teman nanti. Ya, jadi ini akan menjadi piloting sejauh mana nih keberdampakannya untuk kemudian nanti bisa diajak di teman-teman di bulan Januari itu kita ada pelatihan tahap kedua. Dan ini mungkin nanti kita akan meminta rekomendasi dari teman-teman untuk merekomendasikan 1 atau 2 orang gitu. Bu Erma nanti dari Sumbawa 1 atau 2 orang tarik yuk gitu ya. Bu Reni di Sukabumi sok 1 atau 2 orang tarik yuk gitu ya. Jadi nanti akan semakin banyak jejaring kebaikannya. Itu insya Allah nanti di tahap 2 di bulan Januari. Nah, di kegiatan pelatihan ini nanti akan ada 2 tugas nih teman-teman ya. Untuk hari ini saya cek di modul itu tidak ada tugas. Jadi untuk hari besok dan pertemuan ketiga itu tugasnya ada 2. Tugas 1 nanti kita akan diminta untuk membuat naskah video pembelajaran. Dalam bahasa pembatik itu bisa disebutnya storyline gitu ya, storyboard gitu. Ini nanti teman-teman akan membuat naskah video pembelajarannya seperti apa di tahap perencanaan. Kemudian di tugas keduanya, nanti teman-teman akan memproduksi video pembelajarannya berbasis Canva AI. Nah ini silakan nanti media atau platform yang kita gunakan adalah Canva. Apa benefitnya? Nah ini disebut benefit lah. Sebenarnya ini adalah apa ya? Mungkin kompetensi gitu ya. Kita sebenarnya nggak ngejar ini ya. Selalu saya sampaikan ini hanya tanda saja. Tapi kita berikan apresiasi. Nanti akan ada sertifikat 32JP. Nah ini dari CLN dan atau Universitas Pakuan. Kemarin sedang digagas dengan Bu Iin. Bisa tidak sertifikatnya dibuat 2 saja. 1 dari CLN, yang kedua dari Universitas Pakuan. Nah, mau tidak mau kita belum berbadan hukum, Kang Ihin. Karena kita adalah komunitas. Tapi kalau dari Universitas Pakuan, ini kan sudah berbadan hukum. Jadi legalitasnya akan lebih tinggi daripada sertifikat yang dikeluarkan oleh CLN. Bismillah, mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa mengurus gitu ya. Legalitas komunitas kita di tengah komunitas yang lain itu bertumbangan gitu ya. Kenapa bertumbangan? Ya eranya sudah berbeda gitu ya. Sudah tidak disebut PMM lagi. Disebut yang lain gitu kan. Kita mah insya Allah. Kalaupun itu tidak ada, tetap aja jalan. Ya, tidak perlu harus terpatok pada satu platform. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Bu Iin bisa di akhir memberikan informasi. Saya juga sama ya, ingin dapat sertifikat ini, legalitas, bahwa saya pernah mengisi. Dan juga teman-teman nanti ada 2 dari CLN. Nanti biasa ini dengan Bu Neng dan tim. Kemudian dari Universitas Pakuan. Terus yang kedua, karya yang terbaik, apalagi ini para master semua, karya yang terbaik nanti kita coba dukung oleh Unpad, teman-teman, ini untuk diregistrasi. Kemana? Ke Haki. Nah, ini luar biasa ya. Kalau sudah masuk Haki, ini apa? Hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini kalau ngurus sendiri kan ribet ya. Ke Kemenkumhamnya seperti apa gitu. Nah, nanti ini ada benefit yang nanti mungkin Bu Iin bisa sampaikan, karya terbaik atau mungkin semuanya nanti bisa kita registrasi.
mana yang kemudian bisa dihakikan. Jadi ada hak atas kekayaan intelektual yang kita buat. Sehingga itu jadi hak cipta kita ya, tidak bisa diduplikasi ya, kan ada tanda-tandanya itu ya kalau copyright itu seperti apa gitu. Nah, kita nanti masuk kategori yang mana. Walaupun bukan ini, tugas kita hari ini adalah belajar saja teman-teman ya, 6B yang kita pahami. Tapi kalau dapat, alhamdulillah. Nah, struktur pelatihan kita ini akan kita bagi menjadi 3. KB1 hari ini ya, ini kita akan belajar tentang mengingat kembali definisi video pembelajaran, karakteristik media video pembelajaran, kemudian bagaimana mengembangkan topik atau tema video pembelajaran, dan yang keempat adalah tahapan atau langkah-langkah merancang video pembelajaran. Nah, hari ini lebih kepada teoritis, di pertemuan kedua dan ketiga itu porsi teoritisnya berkurang, nanti teknisnya yang akan berkembang. Jadi mari kita kosongkan gelas kita, sama-sama kita merefresh kembali. Makanya saya suka bertanya Kang Ihin, kenapa ketika khutbah itu selalu diingatkan gitu ya, ittaqullah, ittaqullah, sekali juga cukup. Kenapa sih tiap minggu diingatkan, di samping itu rukun khutbah gitu ya, disampaikan juga. Kenapa? Karena manusia ini sifatnya apa? Pelupa gitu ya, makanya selalu diingatkan gitu. Agar kita menjadi luar biasa dan tidak menjadi lupa gitu ya. Kemudian di tahap kelima nanti kita coba ingat-ingat lagi tentang overview Canva AI-nya itu seperti apa. Ya, artificial intelligence-nya seperti apa. Kita sama-sama belajar. Selanjutnya, di kegiatan belajar 2 esok hari, nah insya Allah kita akan belajar tentang naskah video pembelajaran, storyline atau storyboard gitu ya. Itu bagaimana video pembelajaran yang baik itu yang memang direncanakan, asetnya apa gitu ya. Kemudian teksnya itu apa saja yang mau diinput, audionya kapan munculnya, waktunya gitu ya. Nah, itu semuanya ditulis dalam sebuah naskah perencanaan yang disebut dengan storyline tadi atau storyboard, membuat naskah video pembelajaran. Oke. Ini di pertemuan kedua esok hari, dan di pertemuan terakhir ini kalau di jadwal ini di hari Senin ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau memang mau dimajukan 3 hari di hari Minggu, nanti kita lihat kondisi atau sesuai jadwal juga tidak masalah. Nah, di kegiatan belajar ketiga ini kita akan membuat template atau layout video. Wah, ini kita udah hijau ya. Daftar checklist kita sudah tahu. Template di Canva itu luar biasa. Jreng, dapat. Kemudian yang kedua adalah mengubah warna background dan teks. Ini kita sudah luar biasa. Ilmu ini mudah-mudahan nanti modulnya ini bisa disebarkan lagi di komunitas teman-teman di daerah gitu ya. Walaupun mungkin bisa jadi, kadang saya suka menyampaikan mungkin sederhana sih bagi kita gitu ya. Tapi bisa jadi berdampak makna gitu ya bagi teman-teman kita yang belum tahu. Yang ketiga adalah menambahkan animasi gambar dan teks gitu ya. Mengakses Canva AI seperti apa, menyisipkan atau menambahkan background musik. Nah, ini kita mengingat kembali ya, sudah tahu ya, wah di mana di posisinya nih. Di bagian aplikasi, kita klik background-nya, dimasukkan, diatur-atur. Dulu tuh saya suka bertanya gini, ini kalau nambahin halaman di Canva gimana sih? Jadi slide itu banyak gitu ya, ini nambahin halaman itu insert-nya di mana? Nggak ada gitu ya. Nah, ternyata sekarang sudah ada gitu ya. Nomor halaman itu sudah muncul otomatis, tinggal klik dengan AI-nya, itu sudah masuk nomor halamannya. Kemudian menambahkan studio rekaman Canva, ini salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh Canva dan kita semua merasa sangat terbantu dengan fitur ini. Di samping juga ada fitur rekam diri sendiri. Ini sangat luar biasa. Mengupload video jelas ya, kita upload, di-download dulu, kemudian di-upload ke platform, apa itu ke YouTube atau ke media sosial dan yang lain-lainnya. Kemudian melakukan editing video. Nah, editing videonya di mana? Di Canva. Bahkan sekarang itu kolaborasi katanya Canva-nya dengan Capcut atau CapCut. Nah, ini luar biasa juga ya. Silahkan gitu. Itu sangat optimal. Download, dan yang terakhir nanti teman-teman akan membuat tugas memproduksi video pembelajaran. Nah, ini kita sudah punya banyak nih di era pandemi ini seabrek video pembelajaran kita. Nah, kalau memang masternya masih ada, nanti bisa dibuka-buka lagi. Mungkin nanti bisa menyesuaikan rubrik yang disediakan oleh Bu Iin, oleh kita. Nanti yang menilai saya ya teman-teman ya. Jadi nanti yang itu kita sediakan rubriknya, sesuaikan agar sesuai dengan rubrik yang diminta. Supaya nanti nilainya klop dan tercapai gitu ya. Kompetensi kita sebagai seorang guru untuk membuat video pembelajaran. Jadi ini adalah kegiatan kita di 3 hari pelatihan ini, KB1, KB2, dan KB3. Semuanya terletaknya di Canva.
Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan pemantik. Nah, coba diingat-ingat lagi nih. Boleh ditulis ya di kolom chat teman-teman semuanya. Apa itu video pembelajaran? Nah, kita nunggu nih. Oke, silahkan. Singkat, mau panjang, silahkan. Awas jangan jawab pakai AI saja itu di situ. Ya itu juga bisa ya. Sebenarnya itu cara cepat ya. Tapi saya mau persepsi. Nah, teman-teman secara singkat, video pembelajaran itu apa? Video itu berarti, oke, kita cek dulu ya. Ini pertanyaan pemantik yang mengingatkan kembali. Wah, Bu Delismar ini sudah sangat panjang ini. Nah, yuk kita baca tuh ya. Tulisannya Bu Delismar. Media yang menyajikan audio dan visual. Nah, betul sekali. Video berarti visual dan audio. Ada gambar, ada suara. Yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan. Ini Bu In tolong dicatat. Ini sebenarnya luar biasa. Berarti Bu Delisma udah baca modul ini. Luar biasa, ini ada di modul. Oke, terima kasih nih. Bu Novianti, media pembelajaran berbentuk audio visual. Betul sekali. Bu Wit bilang, audio visual yang menarik minat siswa adalah memahami materi. Yes, betul sekali ya. Berarti kalau bicara video itu ada asetnya ya, aset visual, aset audio. Berarti aset visual tampilan gambarnya mau seperti apa, aset audionya seperti apa. Nanti kita kaitkan dengan medsos ya. Ini luar biasa nih era teknologi. Saya sekarang jarang konten karena kebijakan Kemendikbudnya masih lambat Kang Ihin. Jadi bingung ini. Hari ini baru launching 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ya. Kemarin sudah saya webinar. Betul. Nah, hari ini launchingnya nih ya teman-teman, itu ada tuh panduannya ya. Jenjang SMP, mungkin saya belum share di CLN nanti. Jenjang SD, PAUD, SMA itu seperti apa untuk pembiasaannya. Jadi masih menunggu Januari untuk berbagai kebijakan itu kemudian di launching. Bu Dwi, video berisi materi pembelajaran. Bu Sistriani, media audiovisual yang dibuat oleh guru. Siap. Kalau Bu Nia Tristiana, media yang membuat materi pembelajaran dan mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setuju ya, muncul nih berdiferensiasinya. Bu Doransia, media pembelajaran yang dapat disajikan berupa audio dan visual yang menarik murid. Bu Kurniasari, alat atau media yang digunakan untuk menampilkan sebuah materi. Bu Rizky juga sama nih, video yang berisi materi untuk menarik siswa sehingga semangat untuk belajar. Oke, menarik dan semangat, poin yang sangat bagus ini. Ya, Bu Farida, video yang berisi materi pelajaran yang menarik agar siswa, nah ini motivasi. Baik, mantap ya teman-teman. Inti dari video pembelajaran tadi berarti bukan hanya tentang videonya gitu ya, tapi tentang keberdampakannya. Video yang kita buat harus memiliki dampak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah menjadi siswa-siswa kita semangat dan termotivasi untuk belajar. Mantap, terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan pemantik pertama. Boleh tekan emot cinta, emot hati yang warnanya sesuai dengan slide saya. Oke, Bu Doran terima kasih. Ya, Bu Neng, Bu Sis terima kasih. Oke, jreng terbang, siap. Bu Delismar, Bu Kurnia, Bu Erma, Bu Farida ya, terima kasih. Ini tanda bahwa wajah saya masih terlihat ya, karena makin sore ini pematerinya hilang Kang Ihin. Ya, jadi bukan saya yang hilang, Ibu yang menutup mata, ngantuk. Lep gitu ya. Oke. Jadi masih harus menulis, mengklik gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti ngantuk. Baik, lanjut. Pertanyaan pemantik kedua. Nah, coba. Ini C1 ini ya. Recall, mengingat. Sebutkan ciri-ciri video pembelajaran efektif yang dapat membantu siswa belajar lebih baik. Kalau sebutkan, usahakan lebih dari 1. Nah, coba ayo kita ini ya. Coba teman-teman boleh tulis sebenarnya video pembelajaran yang bisa membantu siswa belajar tuh seperti apa. Oke, mudah dipahami. Siap, Neng. Yang lain? Oke, mudah dipahami. Saya nggak tahu ya apa video-video yang kita buat di project level 1 dulu itu mudah dipahami. Ya testimoninya dari siswa kita. Kalau kata Bu Suryati ini ada animasi, betul ya? Animasi ini sangat membantu gitu ya untuk kemudian meningkatkan motivasi belajar anak-anak kita. Dan di Canva dengan template-nya itu luar biasa. Kang Ihin menarik perhatian, siap. Tampilan visual yang menarik, audionya ramah di telinga. Ini bagus nih. Bu Novianti boleh didefinisikan ini
yang disebut ramah itu gimana nih? Ramah di telinga, ini bahasa keren. Oke, kan kadang Gimana? suka ada ya, Kang, misalnya tampilan visualnya bagus, tapi audionya, musiknya, iringannya atau itunya tuh tidak nyambung lah dengan tampilan atau misalnya tidak nyaman lah di telinga anak-anak gitu, seperti itu. Jadi tidak Iya betul aman. juga ya. Ini juga koreksi nih untuk konten-konten saya juga seperti itu takutnya gitu ya. Makanya audio backsound itu kan namanya juga di belakang gitu ya, sound yang mengiringi gitu. Nah, jangan sampai tidak ramah sehingga pesannya tidak sampai. Baik Bu, terima kasih nih inspirasinya, Bu Novianti. Selanjutnya nih ditulis oleh Bu Wik, menarik sesuai dengan tujuan pembelajaran, ada animasi dan transisi yang halus antar video. Nah ini ya betul ya Bu ya, transisi ya Bu Wik ya. Nanti sekarang fitur-fitur transisi di Canva ini juga sudah sangat bagus nih ya. Oke, menarik kata Bu Rizky, Bu Reni, tidak terlalu panjang, menarik, ada animasi, ada musiknya. Masih ingat ya Bapak Ibu durasi video pembelajaran yang kita buat dulu saya sampaikan berapa ya? Berapa menit ya? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Dulu 5 menit, 5 sampai 10 menit Kang 5 Nero ya? sampai 7 menit. 5 sampai 7 ya? 5, oke. Dulu saya menyampaikan tidak lebih dari 10 menit sih Kang kalau nggak salah. Iya. Dulu saya menyampaikan Kang Ihin 357 ya formasinya. Iya. 357. Kalau di 7 bawah menit sudah mulai bosan orang. udah ya 7 menit itu jadi film panjang itu, tidak pendek Iya, lagi. betul. Maksimal 5 ya biasanya. Maksimal 5 ya biasanya ya. Kalau pembatik masih di 7 sih. Kalau di pembatik masih di 7. Jadi teman-teman apalagi kalau buat konten seperti saya bicara seperti ini itu diusahakan tidak lebih dari 2 menit gitu. Yang ideal tuh 90 menit tapi tercover semua, bicara seperti ini masih orang lihat gitu. Tapi kalau sudah lama yang terlihat wajah kita doang itu udah bosan. Oke, terima kasih ya. Menarik, efektif, efisien, menampilkan gambar audio, konten sesuai kompetensi, jelas dan sebagainya. Wah, luar biasa nih. Tema harus menarik, durasi video. Nah, ini betul sekali Bu Delisma. Baik, terima kasih nih. Ini luar biasa ini ya, karena ini keren banget nih pesertanya ya. Langsung satu hati. Oke, lanjut. Pertanyaan pemantik ketiga. Oke, ketika sudah tahu video pembelajaran itu apa, ciri-cirinya bagaimana, boleh dong dibantu. Nah, ini dia. Ini tadi sudah ada beberapa yang jawab ini ya. Coba. Bagaimana visual dan audio atau gambar dan suara dalam video pembelajaran itu dapat membantu siswa memahami dan mengingat informasi. Gambar yang seperti apa, suara yang seperti apa. Adakah yang bisa menuliskan kembali? Sebenarnya tadi udah banyak ya yang jawab ini nyambung gitu. Oke, saya mau ini bukan nunjuk ya. Ini cuma ingin mendengar suara dari Bulira. Menurut Bulira gimana nih? Ada tesnya ini. Enggak dites ini. Mana Bulira? Halo Bulira, gimana menurut Bulira? Ya Kang, gambar dan suara dalam video pembelajaran dapat membantu siswa memahami dan mengingat informasi itu adalah gambar yang menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gitu aja sih Kang. Terima kasih. Iya, betul sekali ya. Intinya semuanya ternyata beralihnya ke tujuan pembelajaran gitu ya, nyambung atau tidaknya gitu. Oke, terima kasih ya Bu Lira ya. Oke, udah berbicara, tapi ini juga di tulisan di chat juga banyak nih Kang Ihin menyampaikan suara narsumnya jelas. Walaupun saya pernah ini Kang pakai alat itu ya, apa namanya untuk mic gitu ya. Tapi ternyata ketika pakai itu dengan fitur CapCut Pro hari ini tidak perlu pakai itu ternyata ya, bisa diredam sendiri di aplikasi ya Kang ya. Betul. Apalagi yang Pro ya. Apalagi yang Pro gitu. Itu ada fitur-fitur yang suara ombak pun hilang akhirnya. Jadi lebih jernih betul. Nggak usah beli mic, mendingan beli CapCut Pro aja gitu ya kalau di Pro. Nah, kita cek di Canva nanti seperti apa. Backsound-nya kecil aja kata Kang Ihin, gambarnya tidak monoton dan sesuai tema. Oke. Kalau Bu Novianti gambarnya menarik. Oke. Sesuai mendukung dengan materi. Oke. Ini semua kita masih teori ya. Coba nanti karya-karyanya ya. Mungkin malam ini mulai bisa dicari-cari lagi nih karya-karya sebelumnya gitu ya. Nanti yang terbaiknya yang mana, seiring pelatihan sesuaikan. Oh, video saya ternyata konsepnya agak sedikit berbeda nih, sambungin gitu gimana. Sehingga nanti benar-benar teman-teman yang sudah expert ini hasilnya bisa divalidasi di akhir. Dari 18 ini semuanya kita kirimkan gitu.
Ya, nanti urusan Bu Iin ke depannya hakinya seperti apa, saya juga mau ngirim nanti. Nah, mudah-mudahan nanti bisa setidaknya kalau sudah haki berbadan hukum kan enak tuh nantinya ya, bisa dijadikan karya kita gitu untuk kepentingan kepegawaian dan sebagainya. Oke, lanjut nih. Nah, kalau pertanyaan ini tidak perlu, ini dijawabnya kalau sudah angka 1, kalau belum angka 2. Apakah rekan-rekan sudah pernah membuat video pembelajaran? Oke, tulis 1, 2 saja. Kalau sudah angka 1, kalau belum angka 2. Oke, ini pasti semuanya 1. Oke, siap. Oh, ada yang angka 2 juga. Bu Dewi. Oke. Halo Bu Dewi. Mana Bu Dewi? Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Oh iya. Bu Dewi belum membuat. Kalau video pembelajaran belum pernah, tapi kalau video-video kayak publikasi itu pernah, video diskusi. Tapi yang untuk pembelajaran belum. Oke, nanti kita akan buat Bu ya. Semangat ya. Ya, siap. Siap, mantap. Ya. Pertanyaan selanjutnya buat teman-teman, ketika sudah, tema apa? Pakai media atau teknologi apa? Terserah ya, tidak harus Canva. Kalau memang Canva ya nggak apa-apa. Mungkin ada yang lain. Itu silahkan, kolaborasi ya. Jadi temanya tema apa? Ini banyak karya. Oh, Monaco. Oke, siap. Tema DIY. Oh, dengan KineMaster. Ya, dulu nih, Bu Novianti. Betul sekali. Awal pelatihan bareng Kang Dero itu ya KineMaster. Iya. Ingat kan ini ya, waktu itu belum Canva ya? Iya. Jadul. Apa, kolaborasi dulu juga, Kang. Betul. Gimana? Canva dengan KineMaster gitu. Oh iya. Iya. Bu siapa? Dora ya? Dona. Iya, betul. Pelatihan influencer itulah Kang. Dulu kan ada influencer. Iya. Oh, KineMaster. Ingat nggak Kang itu? Guru ahli ya? Iya, yang sama kampus apa itu lupa gitu. Oh iya, oke, benar. Jejak digitalnya, oh iya di YouTube mungkin ada ya. Ini karena sudah lama sekali. Lalu baru 3 atau 4 tahun yang lalu ya, tapi luar biasa. Semoga jadi kenangan kebaikan lah ya teman-teman untuk nyimpan kebaikan kita. Mas saya sudah lupa ya, ini luar biasa ini. Iya, KineMaster dulu. Itu saya berkah diajarin KineMaster sama siswa. Itu Duta Rumah Belajar waktu itu. Saya belum ngerti loh. Fade in, fade out tuh Kang Ihin saya belum ngerti waktu itu. Fade in, fade out itu diajarin. Nih, pada ini kayak gini, Agung ingat yang ngajarin saya. Sekarang udah jadi fotografer ya. Luar biasa gitu. Dari berkah itu. Oh ya, Plotagon ini ya. Plotagon. Agak ingat sih animasi kalau nggak salah ini ya. Bunia ya. Betul ya Kang Ihin ya? Plotagon itu animasi ya? Iya, kalau nggak salah pernah dengar ya animasi. Iya, pernah dengar itu. Naratif teks. CapCut. Oke, Canva tuh ya. Filmora. Nah, ini juga Bu Wik nih. Filmora belajar. Wah, ini ada sih aplikasinya masih ada, tapi mungkin hari ini ya orang kan mencari yang simpel ya. Simpel aja sekarang mah. Berbasis template CapCut aja Tanpa ada lengkap. Sekarang mah di AI aja udah tinggal ditulis teks. Iya, betul. Iya, betul. Mantap. Dan jangan sampai ketinggalan ya anak-anak kita, murid-murid kita sudah luar biasa nih. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu atas jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Lanjut nih, karena waktunya makin mepet. Oke. Nah, setelah mempelajari materi ini teman-teman tadi sudah ya mampu menjelaskan pengertian video pembelajaran, karakteristik media, dan menjelaskan tahapan merancang video pembelajaran. Inilah materi yang semuanya ada di modul. Masih ingat nggak dengan video ini? Ini adalah video yang dibuat saat pelatihan nih, Kang Iin masih ingat nggak? Atau teman-teman nih? Belum. Oh iya, ingat. Masih ingat itu kan? malah saya share di kelas, Kang. Itu saya share di kelas loh, Kang. Saya pakai. Oh gitu. Iya, ini luar biasa ini. Saya tuh seneng banget nampilin ini karena asetnya ini. Coba boleh dilihat ya sambil dijawab nih ya. Iya, menarik itu ada beberapa. banget. Ya karena asetnya ini Canva hebat banget ya. Ini animasi yang tadi. Apa kabar adik-adik yang berbahagia? Hari ini berjumpa kembali bersama kakak Kang Dero, guru fisika SMA Negeri 1 Taman Sari. Kita akan belajar materi tentang IPA, yaitu bagaimana sistem peredaran darah pada tubuh manusia, tubuh kalian ya.
Di slide yang kedua, tentu kita harus memahami teman-teman semuanya apa itu sistem peredaran darah. Ada, nah, di sini kalian bisa melihat ya, ada video tentang jantung, ada video tentang pembuluh darah. Sehingga kalau kita definisikan sistem peredaran darah pada manusia itu memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita, teman-teman. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Yang menyebabkan stroke dan sebagainya itu seperti apa gitu? Lantas, apa fungsi dari sistem peredaran darah manusia? Yang pertama, teman-teman bisa baca di sini ya, sangat luar biasa bagaimana Allah memberikan menganugerahkan peredaran darah yang luar biasa. Kita bisa mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa CO2 melalui paru-paru, kemudian menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai organ dalam sistem peredaran. Oke, kita stop dulu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itulah. Itu apa ya, sangat tertolong sekali gitu. Dengan Canva itu asetnya yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau bicara aset, tadi yang muncul apa ya? Asetnya apa saja? 3 aset. 1. Apa tadi yang terlihat di dalam video ini? Asetnya apa? Animasi, betul. Animasi darah tadi ya. Apalagi kira-kira? Itu aset-aset yang kita siapkan. Animasi gitu ya. Kemudian mungkin ada audionya. Nah ini betul, ada audio, ada musiknya, ada teksnya. Teks itu aset bukan ya? Teks itu aset. Materinya juga sendiri aset, betul sekali. Ini kadang kita, apa sih aset itu? Padahal dia udah masukin teks, dia udah masukin audio gitu ya. Semua yang terlihat itu adalah aset. Teks dan narasi, betul sekali ya. Penjelasan secara langsung oleh guru Bunia. Nah ini ya, melalui fitur. Nah ini, fitur media yang dianggap tidak biasa. Itu saya sebut ini, yang rekam layar ini. Ya, dan ketika menemukan fitur ini, ya Canva terbang di awan lah ya. Karena di aplikasi yang sekelasnya belum muncul gitu kan. Bahkan harus menggunakan perangkat tambahan. Oke, keuntungannya ya luar biasa ya. Kita bisa menghadirkan animasi pembuluh darah secara langsung tanpa harus membedah pembuluh darah gurunya gitu. Gurunya dibedah pembuluh darahnya. Materi selesai, gurunya juga selesai. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi ini luar biasa nih, dengan hadirnya video pembelajaran, animasinya bisa terlihat. Oke, lanjut ya. Luar biasa. Kemudian, nah ini definisi video pembelajaran yang tertera di modul. Media audiovisual atau video adalah media yang menggabungkan unsur suara dan visual untuk menyampaikan informasi. Ini sudah, tadi teman-teman juga sudah menyampaikan ini. Sarana yang menyajikan kombinasi audio dan visual untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Oke, ini definisi video pembelajaran. Kemudian, karakteristiknya apa? 1. Nah, ini juga aset dari Canva ya. Menampilkan gambar bergerak dan suara secara bersamaan. Bagi kita mah mungkin ya hal-hal yang seperti ini tuh apa ya, biasa banget gitu. Tapi teman-teman tahu nggak asal-usul apa ya, cerita tentang video itu kan sebenarnya kalau kita buat apa itu? Flash animasi, gambar yang bergerak cepat gitu. Foto-foto ditumpuk gitu ya, digerakkan sangat cepat. Lalu itu di level berapa ya Kang Ihin kita pernah juga membuat itu. Sehingga ketika ditumpuk-tumpuk, geser, ingat nggak mobilnya itu? Geser, maju. Ingat Kang Ihin. Ingat ya Bu ya? Jadi Bu Erma itu gitu. Buat gambarnya satu-satu. Itu luar biasa ya. Belum ada animasi. Belum ada animasi. Tapi sebenarnya dia teks yang digerakkan sangat cepat, ditumpuk-tumpuk, menjadi sebuah gerakan. Padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah foto yang ditumpuk-tumpuk dan digerakkan, slide-nya banyak gitu ya. Kemudian di play, sehingga seolah-olah seperti bergerak. Nah ini, karakteristik yang pertama adalah menampilkan gambar bergerak dan suara secara bersamaan. Ini mungkin sudah ada di pretestnya Bu Iin nih. Terus yang kedua, ini dia. Keunggulan video pembelajaran selanjutnya apa? Dapat memperlihatkan objek yang tidak mungkin dihadirkan di kelas. Kita bersyukur ya, kalau kita ingin tahu erupsi gunung berapi gitu ya. Nah ini mungkin di Jogja ya Bu Neng nih, gunung Merapi gitu ya. Tidak harus siswa diajak ke atas gunung Merapi, tapi kita bisa melihat animasi. Menjelaskan tentang virus atau kuman gitu ya, nggak perlu kita ini dulu, tapi dengan pendekatan animasi kita bisa menjelaskan bagaimana teori kemudian sabun itu digunakan alat untuk
untuk mandi gitu ya. Nah, itu kan ada partikelnya gitu yang bisa menyerap kotoran yang ada di kulit. Atau mungkin kita bisa membahas tentang apa dunia luar gitu ya, di luar angkasa itu seperti apa. Ya, planet-planet dan sebagainya digunakan animasi. Atau ingin mengetahui kehidupan di kutub utara, di kutub selatan gitu ya. Kita tidak perlu ke sana. Bahkan dengan nonton tayangan televisi saja, ini kita sudah diajak berjalan-jalan ke sana dan siap untuk belajar. Karakteristik yang ketiga apa? Nah, dengan adanya video pembelajaran ini, mampu mempercepat penyajian proses. Nah, ini kan nggak mungkin ya, anak menunggu untuk panen 6 bulan atau 4 bulan, dari mulai padi ditanam sampai panen. Tapi dengan proses, dengan editing gitu ya, teman-teman juga sering buat ya, misalkan ini sedang ada di sekolah pakai tangan gini, tangannya ditarik sudah ada di Dubai gitu. Nah itu kan tidak secepat itu ke Dubai-nya gitu ya, tapi kan dengan adanya apa namanya teknologi editing yang seperti itu. Jadi video pembelajaran mampu menyajikan fotosintesis gitu ya, itu seperti apa? Mempercepat proses itu dengan menggunakan animasi. Nah selanjutnya Bang. Nah ini saya barusan bicara tentang fotosintesis. Gimana sih menjelaskan fotosintesis ke anak gitu ya? Kok kenapa harus ada air? Terus bagaimana proses air itu naik hingga ke daun? Di mana kloroplasnya? Di mana klorofilnya? Kok jadi gula? Nah, gula inilah energi yang kemudian dia muncul dalam bentuk buah gitu ya, dalam bentuk makanan yang diproduksi oleh tumbuhan. Jadi rekayasa seperti animasi seperti ini menggambarkan proses itu. Lanjut, oke ya. Ini karakteristik yang selanjutnya. Oke, nggak apa-apa. Kita sudah secara teknis sudah membuat. Nah, ini secara teoritisnya seperti ini. Nah, selanjutnya topik atau tema video pembelajaran itu tentunya harus apa? Ketika kita menentukan topik atau tema video pembelajaran harus merujuk pada subjek atau isi utama yang akan dibahas dan disampaikan dalam video. Ini jelas ya. Yang video yang mau kita bahas itu konten-konten saya yang ngobrol di TikTok seperti paparan dan sebagainya itu juga tidak asal gitu ya, ada regulasinya, ada catatannya, harus ngobrolin apa, dan ketika diposting itu juga harus memastikan bahwa semua pihak itu terfasilitasi, tidak ada yang tersinggung gitu, takutnya ada sara atau apa gitu ya, sehingga butuh kajian. Fokus utamanya harus menentukan arah dan tujuan dari video pembelajaran, kemudian membantu memudahkan siswa dalam memahami materi. Tadi teman-teman sudah menyampaikan ya, video yang kita buat itu harus membantu siswa, mempermudah, bukan memperumit. Ngejelasin tentang atom ternyata lebih jelas diobrolin daripada dengan animasi. Nah, jangan sampai seperti itu. Berarti kita tidak sesuai video yang kita buat. Lantas bagaimana menentukan topik atau tema video pembelajaran itu? Jawabannya kita sepakat ya. Jawabannya di mana? Tujuan pembelajaran. Nah, jawabannya di sini. Jadi di tujuan pembelajaran inilah titik awal kemana kita akan memproduksi apa gitu ya, dari TP-nya apa, dan tidak perlu gitu, menurut saya gini ya, kalau video pembelajaran itu untuk menjelaskan hal-hal yang memang sifatnya tadi yang rumit-rumit, yang susah gitu ya. Kalau memang mendorong meja, saya kira nggak perlu dibuat video pembelajaran ya. Hukum Newton misalkan, hukum 1 Newton kan itu bisa dipraktikkan. Atau bicara tentang aksi reaksi, nggak perlu dibuat videonya. Aksi reaksi tinggal pukul dinding aja. Kalau kamu merasa sakit dan benjol, itu berarti ada reaksi. Itulah hukum 3 Newton gitu. Kalau bicara di fisika gitu. Tapi kalau sifatnya bicara tentang bagaimana eksitasi elektron, bagaimana ikatan ionik terjadi di dalam atom, bagaimana kemudian ikatan kovalen, yang kurang dengan yang kurang kok bisa jadi lebih gitu. Yang kurang dengan yang lebih kok bisa jadi saling melengkapi. Nah, itu harus ada animasi gitu. Jadi kalau hal-hal yang terlihat jelas oleh mata, daun jatuh di videoin jadi sebuah video untuk pembelajaran, ya tergantung konteksnya sih ya. Tapi kalau hanya menjelaskan tentang gravitasi, menurut saya nggak perlu ilustrasinya dengan animasi, langsung aja praktik dengan demonstrasi. Jadi semuanya adalah awal mulanya dari TP atau tujuan pembelajaran. Nah, terakhir nih teman-teman. Bagaimana langkah-langkah merancang video pembelajaran? Secara teoritis seperti ini, silakan nanti modifikasi. 1, teman-teman harus melakukan tahapan perencanaan. Jelas ya. Gagal dalam merencanakan, sesungguhnya kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi jangan sampai gagal. Pastikan ada TP-nya, ada topik materi yang diturunkan dari TP, buat skrip atau videonya, skrip video atau storyboard-nya ini besok gitu ya.
seperti apa sih? Nah, ini di Pembatik kan dulu sudah ya. Ini teman-teman yang ikut, meskipun nggak ikut juga ilmunya harus dapat lah. Nanti ikut lagi Pembatik 2025. Ya, sekarang nggak dapat, ikut lagi. Terus prinsipnya adalah belajar. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, perencanaan. Perencanaan berarti berbasis tujuan pembelajaran dari CP yang kita buat. Topiknya apa dari TP itu? TP itu luas banget. Ambil satu aja yang sifatnya sulit untuk dijelaskan secara langsung. Butuh animasi dan butuh percepatan progres. Misalkan tadi panen, fotosintesis. Itu harus dibuat gitu ya, agar siswa menjadi paham. Dan yang kedua adalah pengembangan konten. Ketika sudah ada skripnya, selanjutnya adalah pastikan kita punya sumber daya kontennya. Ini yang disebut dengan aset video. Audionya apa gitu ya, teksnya apa, kalaupun mau ada syuting seperti apa gitu ya, nanti ini di sini. Termasuk membuat peta konsep materi. Nah, ketika saya membuat konten, paling saya di sini nih, di peta konsep materi. Kalau aset, saya jarang merencanakan, itu mengalir aja saat proses editing di CapCut seperti apa atau di Canva gitu. Tapi kalau peta konsep sepertinya harus, karena supaya tidak bias. Yang ketiga adalah teman-teman harus menulis skrip. Ya, skrip ini adalah storyboard atau storyline tadi. Terstruktur, mudah diikuti, ada durasi, jelas dan mudah dipahami, kemudian adanya materinya seperti apa, munculnya ilustrasi dan kesimpulan. Jadi tahapannya ini. Ini sudah berurut ya. Jadi yang pertama tadi adalah perencanaan, kemudian ke pengembangan konten, kemudian ke penulisan skrip, yang keempat adalah produksi konten. Nah, produksi ini tergantung, kalau memang memerlukan syuting gitu ya, harus ada guru jadi talent berbicara, silahkan. Kalau ada syuting berarti harus ada peralatannya, ada kameranya yang sekarang bisa menggunakan handphone yang sudah luar biasa, ada mic wireless-nya kalau memang mau, ada tripodnya, wow luar biasa ya, nggak apa-apa. Ya ini bagian dari, apalagi sekarang saya sudah menyampaikan ya, Pak Menteri sudah menyampaikan teman-teman, catur pusat pendidikan, nah sudah tahu ya. Jadi salah satu poin pendidikan itu bukan hanya kerja sekolah, tapi masyarakat, kemudian keluarga, dan yang terakhir adalah media sosial. Nah, dengan hadirnya media ini, guru-guru, ini saya yakin nih 2025 ini proses dan progres diklat-diklat yang berkaitan dengan teknologi, terutama video pembelajaran, saya sangat yakin 2025 itu akan semakin luar biasa. Termasuk kreator pendidikan, guru kreator pendidikan. Ini yang disebut guru kreator pendidikan bukan guru yang mungkin saya ada SK atau apa gitu ya di Kemendikbud, tidak hanya itu. Siapapun kita yang memproduksi konten kebaikan untuk anak-anak kita, pembelajaran gitu ya, menjelaskan konsep tertentu, itu silahkan. Saya sangat yakin nih 2025 karena catur pusat pendidikan ini, ada lagi satu lagi nih Kang Ihin, partisipasi semesta. Nah ini, istilah Pak Menteri ini luar biasa. Ya, jadi ada catur pusat pendidikan, partisipasi semesta, tidak hanya yang 4, tapi seluruhnya, termasuk dunia industri. Kalau di SMK sudah jelas ya. Maka nanti SMK-nya berubah, bukan lagi PK, tapi SMK masa depan, gitu ya. Bukan lagi SMK pusat keunggulan, karena fasenya penggerak itu bisa jadi sudah selesai. Nanti berubah jadi SMK masa depan. Terus sekolah-sekolah non SMK itu akan berubah, sekolah unggulan. Nih, siap-siap nih yang dulu pernah jadi unggul. Yang belum juga sama gitu ya. Itu akan muncul lagi. Eranya ujian nasional itu juga akan muncul lagi tuh. Ya, sehingga teman-teman kita yang dari bimbel mungkin itu akan lebih optimal lagi gitu untuk berbagi kompetensi ke murid-murid kita. Selanjutnya di yang kelima adalah editing videonya. Nah, hari ini awas ya, kalau teman-teman belum bisa edit CapCut hanya sekedar motong video, itu menurut saya rada naif gitu ya. Coba masukkan satu video, potong-potong gitu, itu aja. Karena anak-anak kita yang di SD, anak saya sekarang udah hobi ngedit. Ngapain? Ngedit dulu katanya. Aduh, udah ngedit pas saya cek. Kemarin dia bertanya gini, Kang Ihin. Betul. Bi, gimana caranya ngejawab komentar dengan video yang suka ada tulisan di atasnya? Saya jelaskan lagi dengan teori, caranya seperti ini, kamu buka komentar teman kamu yang komen, kemudian di situ ada klik balas, buka video, nanti ngomong di situ, ngobrol. Cuma seperti itu. 3 menit setelahnya nge-tag saya sudah ada jawabannya. Ya, itu sangat cepat. Jadi kalau Bapak Ibu guru belum tahu bagaimana ngejawab komentar dengan video, ya, nah jangan keduluan. Meskipun kita tidak dituntut mahir ya, tidak dituntut sempurna, tapi kita dituntut bisa dan tahu. Bisa beda-beda loh. Bisa itu beda-beda loh. Ada yang terampil, mahir, atau hanya sekedar bisa. Kita hanya level bisa saja.
dan tahu ketika ada yang nanya CapCut, akun CapCut-nya apa atau Instagram-nya apa. Di beberapa pelatihan ketika saya bertanya akun Instagram, memang masih banyak guru-guru yang belum punya. Saya khawatir akan menjadi hal yang tidak ke kodrat zaman anak-anak kita. Atur pencahayaan dan durasi. Nah, ini editing video ini luar biasa. Silahkan mau dengan Canva atau dengan yang lainnya. Tapi di pelatihan ini kita fokus dengan Canva. Selanjutnya adalah yang keenam. Nah, ini penyampaian dan distribusi. Nah, penyampaian ini berkaitan dengan bagaimana karya kita simpan karena dia video dalam format MP4 gitu ya. Kemudian bagaimana distribusinya. Nah, ini sebar, ini share gitu ya. Ada LKS, like, comment, share. Apalagi kalau nanti kita bicara tentang engagement rate gitu ya. Dulu sudah saya sampaikan nih. Saya lupa apa di Canvalopus atau di Kapten waktu itu tentang bagaimana meningkatkan engagement rate. Ketika sudah di-share tuh ngapain? Gimana kita melihat selanjutnya? Berdampak tidak gitu ya. Nah, pastikan video ini juga mudah diakses, disebar melalui media sosial atau di platform pembelajaran yang lain. Nah, yang terakhir adalah lakukan evaluasi video pembelajaran. Udah di-share udah gitu ya, pas dicek, oh yang nontonnya sedikit, terus ternyata yang like-nya sedikit. Nah, itu kan ada nilai rate-nya. Survei keberdampakannya. Nah, Bu Iin akan melakukan ini nanti di akhir. Ya, kegiatan ini juga akan dievaluasi, termasuk ketika teman-teman melakukan konten video pembelajaran seperti ini akan dicek survei keberdampakan untuk siswa seperti apa. Evaluasi efektivitas videonya ini banyak cara. Dan yang selanjutnya adalah yang paling penting, nah ini juga ya sama komitmen untuk terus berbagi kebaikan dengan konten-konten yang kita buat. Oke, nah untuk Canva AI mungkin ini next gitu ya, teman-teman sudah pada luar biasa. Nanti ini bisa dibaca di modul dan kemudian juga bisa dielaborasi lebih lanjut, tulisan ajaib, mengubah teks menjadi foto gitu ya, mengubah teks menjadi gambar atau jadi video dan sebagainya, jadi animasi, itu sudah ada di Canva AI. Itu mungkin Bu Neng dan Bu Iin, Kang Ihin untuk materi yang bisa disampaikan karena waktu kita sudah over gitu ya. Untuk hari ini cukup. Saya akan kembalikan ke moderator untuk mungkin ada sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Kang Dero, sungguh luar biasa, ilmu dan inspirasi tak ternilai harganya. Semoga terus sukses, penuh berkah dalam setiap langkah, dalam setiap karya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baru saja kita telah menyimak pemaparan ilmu yang luar biasa, inspiratif, dan bermakna dari Kang Dero. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya-jawab. Silakan Bapak Ibu raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Atau mau raise hand juga silakan. Di kolom chat belum ada. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mangga. Sepertinya sudah paham ya ini Kang, karena materinya luar biasa. Udah mudah dipahami. Belum ada pertanyaan sementara. Oh, ada ya. Silakan Bu Novianti. Waktu dan room kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Neng selaku moderator. Izin menyampaikan pertanyaan begini, Kang Dero. Ketika kita membuat suatu video pembelajaran, kadang menurut kita kita mengambil visualnya itu dari aset-aset Canva-nya itu menurut kita menarik, tapi mungkin untuk siswa belum tentu menarik. Nah, bagaimana caranya kita memilah aset-aset yang ada di Canva supaya bisa menarik perhatian siswa gitu, supaya siswa itu ketika melihat video pembelajaran kita akan antusias, kemudian juga bisa memahami tentunya tujuan dari media kan seperti itu ya, media pembelajaran. Jadi ketika kita memilih asetnya itu yang bagaimana gitu, karena menurut kita menarik nih, kita milih yang ini menarik, tapi belum tentu kan di siswa itu menarik bagi mereka. Itu yang seperti itu. Jadi mohon bagaimana cara kita memilih aset atau konten-konten yang bisa menarik perhatian siswa. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Novianti. Selanjutnya silahkan kepada Kang Dero, dipersilahkan untuk menjawab. Ya Bu Novianti, terima kasih ya. Jadi kalau bicara menarik itu tidak bisa diukur, karena dia sifatnya kualitatif, kayak baiknya. Orang yang baik itu yang seperti apa? Orang yang solihah itu yang seperti apa? Itu emang susah ya, mengukur sifat-sifat yang sifatnya kualitatif gitu, bukan kuantitatif. Tapi kalau panjang, masa gitu ya, itu sifatnya kuantitatif, bisa diukur. Nah, tetapi yang kualitatif ini sebenarnya sudah ada pendekatan-pendekatannya. Nah, yang sederhana saja ya. Yang pertama, ketika kita ingin mengetahui apa ini disebut menarik atau tidak, pastikan dulu bahwa kita sudah lebur dengan kodrat zaman anak-anak kita. Kan ketika cek aja audio yang ada di TikTok, yang viral 2024 gitu ya, misalkan ya, audio 2024 gitu. Kemudian apalagi ketika bicara tentang yang lagi hot isu, topik utama hari ini tentang apa gitu. Kadang kita ketika misalkan saya di TikTok menggunakan satu audio, kok ini sering banget ya muncul ke saya tuh, ini teh pas saya lihat konten itu menggunakan audio itu ternyata banyak like-nya gitu. Saya coba ya nggak terlalu banyak seperti dia, tapi naik juga bisa 2.000, 3.000 gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan untuk mengetahui sifat kualitatif dari yang menarik ini adalah pastikan kita lebur dulu dengan kodrat zaman anak-anak kita. Mengikuti tren yang ada, tapi tidak untuk terprovokasi ikut ke mereka. Hanya selalu saya katakan apa? Masuk ke wilayah, kita masuk gitu ya, masuk ke wilayah mereka, menyentuh hati mereka untuk memastikan bahwa mereka akan menjadi milik kita selamanya, gitu kan di lagunya Ari Lasso seperti itu. Jadi menyentuh tepat di hatinya untuk kita bisa masuk. Tapi bukan berarti kita ingin ngacak-ngacak mereka, enggak. Tapi kita tahu, oh kodrat zaman anak-anak itu seperti apa. Itu yang pertama, lebur dengan mereka. Dan itu ternyata butuh proses, tidak bisa sekali jadi. Terus untuk mengetahui menarik atau tidaknya, coba dengan di Canva ini, lakukan pembuatan konten kolaboratif. Nah, ini bagus juga nih, Bu. Pembuatan konten kolaboratif. Jadi bukan persepsi tentang kita. Ketika Ibu mengajar tentang fotosintesis misalkan, berikan rambu-rambunya saja. Nah, ini selalu saya katakan VCO, voice, choice, dan ownership. Berikan keleluasaan kepada anak-anak kita untuk mencoba. Kita ini kadang, kayaknya anak saya kelas 10 mah nggak akan bisa deh kayak gitu. Jangan, takut nanti gimana gitu. Terlalu banyak kekhawatiran gitu. Coba berikan tanggung jawab ke anak kita, anak biologis saja yang ada di rumah. Berikan kepercayaan. Kalau saya selalu menyampaikan, main handphone mau sampai jam berapa? Sampai 10 menit lagi. Tunggu ya 10 menit. Ketika sudah 10 menit, disimpan handphonenya. Loh, kenapa sudah? Sudah 10 menit, Bi. Abi kasih lagi. Tambah 5 menit, karena kamu udah komitmen. Jadi berikan kepercayaan kepada anak-anak kita untuk berani ngonten gitu ya. Berani membuat desain di Canva dengan kerja kolaboratif. Dari situ kita tahu, kok kecenderungan anak-anak kita, warna itu yang dipilih warna ini, ada apa ya? Kok template-nya template seperti ini? Kadang menurut kita mah itu tidak menarik gitu. Tapi menurut anak mah justru menarik. Nah, untuk mengetahui, bukan mereka diajak ke kita, tapi kita lebur ke mereka. Karena hari ini kita hadir untuk memfasilitasi mereka. Era kita mah sudah selesai. Hari ini adalah era selesai kita ini untuk berkhidmat dan berkiblat kepada anak-anak kita yang zamannya berbeda dengan kita. Ada dua keuntungan, kitanya akan semakin tahu, tidak akan ketinggalan, dan yang kedua, kita semakin banyak pintu-pintu kebaikan untuk dihadirkan ke anak-anak kita karena kita berjibaku dan masuk ke dunia mereka. Begitu Bu Novianti. Oke, terima kasih atas jawaban. Terima kasih Kang penjelasannya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Novianti dan jawabannya yang luar biasa dari Kang Dero. Berikut ini ada dari Bu Lira Haryani. Saya guru BK, terkadang saya merasa insecure dengan teman-teman guru mapel lain karena guru mapel ada sumber materinya, sehingga jelas mau bikin media itu materinya apa. Sementara BK itu fokusnya ke sikap yang cakupannya cukup luas. Boleh minta sarannya, Kang, biar nggak insecure lagi. Jawaban yang luar biasa berbeda ya. Silakan jawabannya, pertanyaannya dijawab oleh Kang Dero. Waktu dan room kami persilakan. Mangga, Kang. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ini kalau saya jawab, ini bagus banget buat konten saya nih ya. Kalau ini saya jawab, cuman saya ngerekamnya agak susah ini. Jadi justru saya terbalik sekarang Bu Lira ya. Yang saya bayangkan hari ini, saya sedang senang sekarang bicara tentang teknologi, senang, betul ya. Saya senang tentang teknologi gitu. Tapi hari ini saya sedang senang bicara tentang psikologi loh Bu.
Jadi ketika bicara tentang kecerdasan, ada banyak hal yang bisa diungkap. Ketika bicara tentang inklusivitas, saya jadi paham. Apalagi kalau Bapak dan Ibu misalkan nonton film-film yang ada di platform tertentu di media gitu ya, itu banyak film tentang inklusivitas. Bagaimana anak-anak yang kemudian punya kekurangan di kacamata orang-orang normal, itu kekurangan di kacamata orang-orang normal yang tidak paham. Mohon maaf Bapak Ibu yang tunanetra misalkan, atau tunarungu, kita menganggapnya, oh itu kekurangan. Padahal Allah menyatakan itulah sebuah kelebihan. Tidak ada yang meminta ini normal atau tidak. Semua difasilitasi dengan keberagaman. Ini ada satu film ya, betul lagi senang film India nih Bapak Ibu ya, nonton sambil liburan, nonton di rumah gitu ya. Itu bagaimana kemudian orang yang tunanetra ingin memperjuangkan haknya supaya bisa difasilitasi hadir di sekolah negeri. Disampaikan oleh kepala sekolahnya. Peraturan di India tidak boleh zaman itu ya. Tidak dihargai inklusivitas itu. Mereka dianggap sebagai sebuah kekurangan, nggak boleh masuk ke sekolah negeri. Gimana kamu akan bisa membedakan warna A, warna B? Gimana kamu akan bisa bergaul dengan ini? Kita nggak punya gurunya. Wah, kata saya relate banget ya. Alhamdulillah kita mah sudah selangkah ke depan. Udah luar biasa. Adanya ULD, unit layanan disabilitas gitu ya. Inklusivitas menjadi teori utama pendidikan kita hari ini. Pendidikan bermutu, pendidikan untuk semua. Bermutu itu untuk semua. Semua di sini termasuk anak-anak yang alhamdulillah disebut normal dan anak-anak juga yang berkebutuhan khusus, bukan kekurangan. Gitu. Makanya pendidikan bermutu untuk pendidikan semua. Semua, tidak membeda-bedakan ini kurang, ini lebih. Kalau bicara konten tentang BK, ini dahsyat banget, Bu. Bicara tentang sudut pandang belajar aja, teorinya macam-macam. Jadi kalau bicara tentang konsep belajar itu apa sih? Oke, Piaget bicara ini gitu ya. Paham konstruktivistik bicara ini, behavioristik kan itu bicara tentang stimulus respon ya, behavioristik itu ada stimulus ada respon. Apa iya belajar cuma seperti itu, ditepuk dia ngejawab sukses gitu. Kalau bicara belajar itu tentang perubahan perilaku kan, munculnya hasil belajar gitu, itu bisa diungkap berbagai macam hal. Terus dari mana sumber belajarnya? Yang lain ada CP, ada TP dan sebagainya, coba dicek, saya tidak lebur. Bahkan hari ini pemerintah sedang meng-up guru-guru BK, guru-guru PJOK, guru-guru bahasa Inggris, dan ke depan adalah guru TIK untuk fokus ke coding dan AI. Jadi kalau kita masih merasa insecure, saya sendiri hari ini sedang senang belajar tentang psikologi. Wah, ini luar biasa, Bu. Apalagi kalau disangkut pautkan bagaimana memfasilitasi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, tunanetra, tunarungu, dan sebagainya, dengan menggunakan teknologi. Muncullah Chromebook. Apa iya Chromebook bisa digunakan oleh guru yang tidak, yang tadi yang tunanetra, Allah kasih tidak melihat? Gimana caranya? Oh, ada praktik baiknya. Guru di Thailand tuh, saya punya videonya. Kok bisa ya? Sampai dia menjadi guru berprestasi. Kalau sekarang mungkin ikut Jambore GTK Hebat. Nah, itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi Bu Dera, saya justru sangat senang hari ini. Kok senang banget ya? Ternyata kita tuh hari ini masih, kalau saya dulu-dulu ya bicara fisika masih di luar gitu. Bicara teknologi masih di luar. Ada yang lebih dahsyat dari pendidikan itu apa? Bugar. Salah satunya bugar kondisi mental dan hatinya. Kalau kita sampai bisa menyentuh anak-anak kita ke kondisi hati yang paling dalam, itu luar biasa. Teknologi dapat, gitu ya. Hati yang luar biasa, mental yang sehat juga akan optimal. Jadi banyak ide, Bu, di psikologi itu yang bisa diangkat. Terus gini nih, teman-teman pengawas. Saya nggak punya ide konten. Banyak di luar sana yang belum jadi pengawas. Ini agak sedikit ya, agak berbeda. Saya sampaikan ke teman saya yang sudah jadi pengawas, nggak seperti Kang Dero, banyak ide kontennya. Saya mah pengawas nggak punya ide konten. Bu, banyak yang di luar sana termasuk saya ingin tahu dunia pengawas tuh kayak gimana. Coba deh buatin jadi konten gitu. Ada misalkan teman-teman Widya Iswara, Widya Prada, atau teman-teman misalkan yang apa namanya itu, yang make up artis itu ya Bapak Ibu apa sih namanya, itulah pokoknya ada profesi make up artis gitu. Terus kontennya gimana? Banyak orang-orang yang ingin tahu bagaimana cara nge-make up artis itu seperti apa. Teman-teman yang hari ini ngajar di sekolah luar biasa, makanya sahabat saya Teh Mawar, Duta Teknologi Jawa Barat, yang di SLB Surade itu, ketika dia konten di Instagram tentang anak-anak berkebutuhan khusus, walaupun cuma 1 menit gitu ya, bagaimana anak bersin di ingusnya, maaf Bapak Ibu ya, di lab dan sebagainya. Oh, itu ternyata, jadi yang disebut profil pelajar Pancasila di anak berkebutuhan khusus itu ternyata bagaimana? Bukan seperti kita tinggi gitu ya standarnya, enggak. Ketika ada sedikit perubahan sikap saja dari yang asalnya, mohon maaf Bapak dan Ibu, misalkan ngeces gitu ya, kemudian tidak lagi dan dia paham bagaimana harus gitu ya Bapak Ibu, itu sudah karakter gitu.
Jadi menurut saya banyak Bu Lira, apalagi di guru BK ini terbuka. Psikologi adalah inti dari kehidupan, baru nanti masuk ke kognitif. Begitu ya, Bu Suryati silakan menambahkan katanya. Ya, silakan Bu Suryati mau menambahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Kang Dero, izin menambahkan untuk Bu Lira. Kebetulan kan saya juga guru BK ya Bu Lira. Kita kan punya capaian layanan BK juga punya. Kemudian ada SKKPD yang 8 itu, landasan religius, landasan sosial, landasan karir, dan lain-lain. Itu bisa kita jadikan sebagai sumber untuk membuat video pembelajaran. Misalkan dalam landasan religius, kita bikin arti syukur. Mungkin kita bisa gambar-gambarnya dibandingkan kita yang punya kaki dengan yang tidak punya kaki. Terus kita yang badannya gemuk, banyak makan, ternyata di luaran sana kan banyak yang kelaparan gitu. Mungkin itu Bu Lira bisa ditambahkan, jadi kita bisa melihat dari capaian layanan BK juga SKKPD yang telah kita miliki di BK. Jadi tidak usah kebingungan untuk mencari temanya menurut saya. Kalau misalkan dalam hubungan sosial kita ada stop bullying. Misalkan gitu, bikin terima kasih Bu Suryati setelah menambahkan apa yang menjadi pertanyaan keresahan dari Bu Lira, luar biasa ya. Terima kasih juga penjelasan yang luar biasa dari Kang Dero. Dan ini justru di TikTok itu ada kemarin konten kreator edukasi, konten kreator ya pendidikan, itu justru yang juara itu adalah yang mengungkap tentang psikologis, terutama psikologis anak gitu ya. Jadi justru itu menjadi topik yang hot di TikTok gitu ya. Nah, selanjutnya di room telah ada Bu Suisreni untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Silakan, waktu dan room kami persilakan. Mangga Bu Suisreni. Makasih Bu Neng, Kang Dero, Ya, rekan-rekan sama-sama. semua. Ini kebetulan saya lagi nganter orang tua ini ke makam Nia Kurniasari yang Masya korban Allah. di Padang Pariaman itu Bu Neng. Oh, Orang wow, tua nih mau Masya pengen Allah. banget gitu. Jadi ya udahlah. Jadi ada Luar di biasa sini. semangatnya. Kang, Makasih Bu. iya. Ini Kang cuman sekedar apa ya? Curhat kali sebagai guru sejarah dengan Kak Hanfa kayaknya nih. Jadi kesulitan saya ketika membuat video pembelajaran untuk mapel saya itu Kang, itu di elemen kayaknya Kang. Jadi kalau saya lihat yang mapel IPA itu kan elemennya dia banyak, macam-macam, terus menarik gitu. Mungkin di sejarah ini yang agak kurang. Jadi harapan saya ikut pelatihan ini itu supaya saya dapat ilmu baru, tambahan ilmu baru, gimana saya bikin video pembelajaran mata pelajaran sejarah itu bisa seperti mapel IPA, unik, menarik, menggunakan elemen Canva yang maksimal gitu. Jadi harapan saya itu ikut pelatihan ini karena di elemen itu untuk sejarah masih minimalis. Saya masih pakai aplikasi lain, bantuan Google gambar-gambar di Google dan segala macam. Jadi tadinya saya agak ciut juga kan, aduh video saya kayaknya nggak bakalan dapet nih gitu. Karena elemennya itu kan nggak banyak seperti mapel lain gitu. Tapi saya semangat, saya berharap nanti pas di pelatihan saya dapat masukan, saya dapat ilmu baru gitu ya Bu Neng ya.
biar saya juga bisa maju. Kayaknya berharap banget nih bisa dapat yang tadi itu juga, dan semoga Bu Neng semuanya dapat ya Bu Neng ya. Amin, Bisa amin jadi ya Rabbal motivasi buat Alamin. saya dan teman-teman gitu, biar teman-teman Benar, juga benar, bisa benar. semangat gitu loh. Gitu aja Kang curhatnya. Bu Neng makasih. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya lanjut ke Kang Dero, saya ingin sedikit cerita. Mungkin kalau untuk elemen-elemen bisa Bu Susreni japri ke saya. Kebetulan saya punya beberapa teman. Beliau itu adalah kreator Canva yang selalu japri ke saya itu. Bu Neng, kira-kira ada teman-teman nggak yang membutuhkan elemen apa yang dibutuhkan untuk kita buat dan kita upload di Canva. Nah, nanti bisa japri saya atau saya bisa memberikan nomor konten kreator konten kreator Canva nanti untuk berkolaborasi ya. Iya, Iya, terima kasih. alhamdulillah. Tuh kan Kang, belum mulai aja saya udah dapet nih. Udah dapet jalan deh. Terima kasih banyak Bu Neng. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya teruskan ke Kang Dero. Silakan Kang Dero. Ya, baik. Terima kasih Bu Sisriani, Bu Neng, terima kasih. Nah, ini untuk elemen memang ada bagian khususnya ya, bukan di Guru Duta Canva, tapi dia ada di Canva yang lain ya. Canva Create-nya itu seperti apa. Nah, tadi mungkin kalau sudah ada solusinya, itu nanti Bu Iin dimasukkan ke Classroom aja. Jadi elemen-elemen itu diminta, kalau memang bisa gitu ya, difasilitasi, nanti diminta, dimasukkan ke Classroom untuk nanti teman-teman yang lain bisa gunakan, kalau memang memungkinkan. Terus yang selanjutnya, apresiasi ini akan diberikan untuk semua Bu Sisriani nanti. Jadi ke Haki itu nanti semuanya akan diajukan. Bismillah, termasuk karya saya juga mau saya coba gitu. Ya, siapa tahu nanti memang semua yang ada di sini difasilitasi Bu Iin dan tim dari Pakuan seperti apa, semuanya dapat gitu. Sehingga dalam sejarah perguruan kita, perguruannya, sejarah masa kerja kita sebagai seorang guru, ada karya yang bisa dipatenkan. Emang hari ini PAK atau angka kredit itu medianya sudah berbeda, tidak seperti dulu gitu ya. Kalau dulu PTK sekian poin gitu ya. Kalau dulu ikut MGMP sekian poin. Sekarang kan dengan PMM diubah, tidak lagi kejar-kejaran seperti itu. Tapi jejak digital mah nggak apa-apa. Sehingga nanti kesempatan ini, Bu Sisriani jangan insecure, atau Bu Lira tadi bicara tentang TK gitu ya. Soke nanti diajukan, Bismillah nanti ya. Jadi sertifikat ilmunya dapat, keterampilannya dapat, informasinya dapat, HTI-nya dapat, sertifikatnya dapat, betul, asetnya dapat, kaosnya dapat, gitu ya. Alhamdulillah. Kaosnya gratis Bu. Aduh, saya bujur banget kayaknya nih. Oh, ini yang hadir di sini semuanya dapat. Dan di akhir dapat juga sertifikat. Nah, nanti kita saling support kan, ini kita keluarga ya, makanya ini tidak dipublish di umum iklannya gitu ya. Akan dipublish setelah pelatihan ini selesai untuk nyimpan di Canva Lovers Nusantara atau mungkin di Instagram saya gitu, bahwa kita ada kegiatan ini, disimpan di situ. Nah, nanti di bulan Januari mohon untuk mengajak 2 orang temannya untuk gabung di kegiatan ini. Jadi teman-teman nanti mungkin tidak bergabung lagi, tapi merekomendasikan di daerahnya Bu Sisriani, ini nanti siapa yang 2 atau 3 orang tergantung Bu Iin, berapa orang nanti untuk direkomendasikan gitu ya. Tapi jalan kebaikannya, pahalanya melalui pintu kita semua gitu. Begitu ya Bu Sisriani. Ya, demikian. Bu Neng, sepertinya sudah jam 4 ini. Kita kita tutup aja ya. Oke, saya closing statement sedikit ya. Nanti ke Bu Neng. Silakan Kang. Baik, teman-teman, terima kasih ya atas kehadirannya yang mau belajar. Saya kira tidak ada webinar di tanggal 27, 28, 29, 30, 31. Coba dicek, sepertinya tidak ada ya. Dan sekarang aura flyer-flyer di Instagram itu sudah tidak ada gitu yang nerbang-nerbangin webinar-webinar PMM dan sebagainya. Saya ingin titip gitu ya, kalau teman-teman mengadakan kegiatan di daerah, teruslah, bukan karena PMM-nya kita bergerak, bukan karena platform kementeriannya yang hari ini sudah berubah, kita bergerak, tapi karena kita yakin komunitas keluarga besar ini akan selalu menghadirkan keberkahan dengan cara kita bergerak. Jadi nanti kita terbangkan terus, termasuk di Kapten juga saya sama, hanya hari ini sedang libur, nanti di Januari pekan kedua seperti Canva Lovers akan mulai lagi. Flyernya terbang-terbangkan saja gitu ya. Bukti bahwa kita bergerak bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya gitu ya. Terima kasih dari Kang Dero, mudah-mudahan teman-teman semua sehat. Bismillah, besok kita berjumpa lagi, kita akan bersenang-senang lagi.
untuk memulai aktivitas kebaikan yang lain. Semakin sehat, semakin terdepan, menjadi teladan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Pemaparan yang sangat bermanfaat dan penuh inspirasi, bermakna, pengetahuan dan pengalaman yang telah dibagikan tentu kita akan memperkaya kompetensi kita sebagai guru di era digital ini. Kami berharap materi yang disampaikan oleh Kang Dero ini bisa menjadi bekal untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan melalui video pembelajaran dengan Canva. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Iin dan tim penyelenggara. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bekerja